Di episode 1 sebelumnya, takdir Nakang Lim, seorang wibu kelas figuran, dilempar ke dalam skenario tergila dalam hidupnya. Waifu, dua dimensi pujaannya dari webtoon, Dahe, secara ajaib muncul di dunia nyata sebagai murid baru. Namun, kedatangan sang bidadari membawa serta alur cerita yang mematikan. Malam itu, Dahe menemui akhir yang mengenaskan di tangan seorang penguntit gila, tapi sebuah keajaiban memutar ulang waktu untuk Kang Lim. Setelah berkali-kali gagal dan terlempar ke titik awal, ia akhirnya berhasil mencuri perhatian Dahe dengan menyebut nama karakter dari dalam komik. Dan disinilah, semua ekspektasi surgawi seorang wibu hancur berkeping-keping. Terungkap sudah, di balik fasad malaikatnya, Dahe adalah preman sangar pecinta musik death metal dan film-film brutal. Sifat lugunya hanyalah topeng demi menjaga citra di agensi. Kang Lim pun terpaksa menjadi asistennya, menemani Dahe, menjajal semua klub sekolah, hingga berakhir mabar. Melalui sebuah obrolan dari hati ke hati, Kang Lim tanpa sadar justru memuji sisi asli Dahe, membuat gadis itu salah tingkah bukan main. Malamnya, dengan ingatan dari alur komik, Kang Lim menggagalkan rencana si penguntit lewat laporan polisi palsu. Putaran waktu kematian yang mengerikan akhirnya berhasil dipatahkan, meskipun Kang Lim harus menelan omelan pahit akibat ulahnya. Hari baru tiba, namun kesialan kembali menimpa Kang Lim yang kini harus jadi manajer dadakan di sebuah studio foto. Berbekal ingatan plot webtoon yang sempurna, ia sukses menaklukkan sutradara Choi yang terkenal rewel, membuat seluruh kru studio ternganga tak percaya. Di tengah jeda yang singkat, dukungan tulus dari Kang Lim bagaikan kehangatan yang perlahan meluluhkan hati Dahe. Namun, tepat saat benih-benih asmara mulai bersemi dan segalanya tampak sempurna, takdir kejam justru telah menanti di tikungan. Sang penguntit psikopat ternyata telah menyusup, menyamar sebagai salah satu staf studio. Di gudang yang temaram, tanpa sepatah kata pun, ia menghujamkan bilah dingin ke perut Kang Lim sebagai balasan karena telah menodai kesucian Dahe. Dikelilingi genangan darah, dengan kesadaran yang kian memudar, nyawa Kang Lim kini benar-benar berada di ujung tanduk. Kita mulai, Wibu Penyelamat Waifu episode 2. Di sebuah sekolah di Inggris, hari-hari terasa bagai neraka bagi seorang pemuda Asia berkacamata. Ia selalu menjadi target perundungan, bulan-bulanan ejekan kejam hanya karena ia terlihat berbeda. Dicap sebagai pecundang, tak seorang pun sudi berbagi meja dengannya di kantin yang ramai. Sampai suatu hari, sesosok bidadari berambut pirang menghampirinya dengan senyum sehangat mentari pagi. "Hai, apa kau dari Korea juga?" Gadis itu adalah Dahe saat masih muda. Mengabaikan tatapan sinis murid lain, Dahe duduk di hadapannya, menawarkan sebuah pertemanan. Pemuda itu hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seolah jiwanya baru saja diselamatkan oleh seorang dewi. Kudengar kau sedang memulai karir sebagai model majalah di sini?" Dahe tersenyum manis, menjawab dengan rendah hati. "Ah, aku masih pemula. Masih banyak sekali yang harus kupelajari." Meski begitu, itu pencapaian yang sangat luar biasa, balas pemuda itu, dipenuhi rasa kagum yang murni. Di matanya, Dahe adalah satu-satunya malaikat di dunia yang mau mengulurkan tangan padanya. Sejak saat itu, ia menobatkan dirinya sebagai penggemar nomor 1, pelindung dalam bayangan, dan satu-satunya pria yang paling mengerti sosok Dahe. Waktu pun berlalu, dan popularitas Dahe meroket drastis. Wajah cantiknya kini terpampang di mading sekolah dan berbagai sampul majalah remaja. Tiba-tiba, semua orang yang dulu mencampakkannya kini mengerubunginya bak semut menemukan gula. Pemuda itu hanya bisa membeku di sudut kelas, menatap pemandangan itu dengan hati yang perih. Dahe kini dikelilingi teman-teman populer, tertawa lepas dalam obrolan mereka dengan senyum manisnya yang khas. Api cemburu beracun mulai membakar hati pemuda itu. Kenapa? Kenapa Dahe tidak lagi menatapku? Kenapa dia tertawa bersama para penjilat yang dulu menghina kita? Senyum itu seharusnya hanya untukku seorang. Aku yang ada di sisinya jauh sebelum ia menjadi siapa-siapa. Perasaan itu perlahan berubah menjadi obsesi yang mengerikan. Ia pun mulai mengikuti Dahe secara diam-diam, mengawasinya dari kejauhan kemanapun ia pergi. Saat gosip miring tentang kepribadian Dahe tersebar, si penguntit sengaja mencegatnya di koridor sepi. "Dahe, jangan dengarkan mereka. Aku tidak akan pernah percaya rumor murahan seperti itu. Aku tahu kau adalah gadis yang paling suci." Dahe menatapnya dengan senyum lembut yang meneduhkan. "Terima kasih, kau memang teman yang sangat baik." Senyum itulah yang menyiram bensin ke dalam api obsesinya. Dia menolak mentah-mentah semua rumor yang ada. Ia meyakinkan dirinya, gadis semurni dan secantik Dahe tak mungkin memiliki sisi gelap seperti yang mereka bicarakan. Dalam benaknya, Dahe
adalah makhluk suci yang harus ia lindungi dari semua noda dunia. Namun, istana khayalan yang ia bangun selama bertahun-tahun itu hancur lebur dalam sekejap mata. Semua berawal saat ia tak sengaja mendengar percakapan Dahe dan Kang Lim di ruang klub beberapa hari lalu. Telinganya sendiri menjadi saksi bagaimana kata-kata kasar dan umpatan meluncur mulus dari bibir sang bidadari. Dahe yang selama ini ia puja laksana Dewi Suci, ternyata hanyalah gadis manipulatif yang penuh dengan kepalsuan. Dikhianati, dibohongi, dan dunia fantasinya direnggut paksa. Kewarasan pemuda itu pun terputus seketika. Namun, alih-alih menyalahkan Dahe, ia justru melimpahkan seluruh amarah dan kebenciannya pada Kang Lim. Sosok yang dianggapnya telah menodai kesucian sang dewi. Di lorong gudang yang remang, si penguntit kembali mencabut pisaunya dari perut Kang Lim, bersiap menghunjamkannya lagi dengan tatapan mata buas. Beraninya kau menyentuh Dahe kami yang berharga. Matilah kau, berdebah. Pemandangan di sekitar Kang Lim mendadak kabur, seperti sebuah rekaman video yang rusak. Hanya dalam satu kedipan, lorong gelap dan rasa sakit yang menyiksa itu lenyap seolah tak pernah ada. Distorsi waktu sekali lagi melemparnya ke masa lalu. Iya, aku setuju. Mengobrol santai seperti ini memang lebih asyik. Suara Dahe yang renyah dan familiar, yang membalas ucapan Kang Lim, terdengar begitu nyata di telinganya. Pemuda itu tersentak, tangannya panik meraba perutnya, mencari luka tusukan yang seharusnya ada. Napasnya tersengal. Putaran waktu gila ini aktif lagi. Apa? Apa aku benar-benar masih hidup? Manajer Kang Lim, kamu baik-baik saja? Wajahmu pucat sekali. Kang Lim menunduk, berusaha menyatukan kembali kepingan akal sehatnya. Beberapa detik lalu, ia merasakan dinginnya pisau merobek perutnya, nyaris mati kehabisan darah. Kepalanya berdenyut hebat. Otaknya dipaksa bekerja ekstra keras untuk memproses rentetan peristiwa mematikan yang terus berulang. Melihat kondisi Kang Lim yang mengkhawatirkan, Dahe ikut panik dan berteriak mencari bantuan. Tolong. Siapapun, tolong panggil bantuan. Wajah Kang Lim pucat pasi. Di tengah kepanikan itu, sebuah kesadaran yang membekukan darah menghantam benak Kang Lim. Psikopat itu, si brengsek bertopi itu, pasti sekarang sedang mengintai mereka dari balik tikungan. Kang Lim memegangi kepalanya yang pening, memutar otak secepat kilat. Apa tujuan si gila itu menyamar sebagai staf di tempat ini? Pemuda itu menatap tajam ke bawah, memantapkan satu-satunya pilihan logis yang tersisa. Mereka harus kabur dari tempat terkutuk ini, sekarang juga. Tanpa penjelasan, Kang Lim langsung menyambar tasnya. Ia mencengkeram pergelangan tangan Dahe dan berteriak histeris. Ayo lari, cepat, tempat ini tidak aman lagi. Dahe meronta, kaget dan terseret paksa oleh pemuda itu. Hei, lepaskan aku. Kita mau lari kemana? Kenapa kamu tiba-tiba jadi aneh begini? Sambil terus menyeret Dahe keluar dari studio, Kang Lim mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar, menelepon Hyunjo. Hyunjo, kau di mana sekarang? Suara wanita itu terdengar bingung dari seberang sana. Aku di jalan, sekitar 10 menit lagi sampai studio. Memangnya ada apa? Kalian terdengar panik sekali. Begitu berhasil keluar dari gedung majalah, Kang Lim berdecak kesal. Menunggu 10 menit di sini sama saja dengan bunuh diri. Mereka tak bisa hanya diam dan menjadi sasaran empuk. Matanya menyapu sekitar dan terkunci pada sebuah halte bus di seberang jalan. Kita naik bus saja sekarang. Awalnya, Dahe menolak keras. Ia menghentikan langkahnya, menuntut sebuah penjelasan. Lepaskan, kenapa kita harus lari-larian seperti ini? Namun saat gadis itu mendongak dan melihat wajah Kang Lim, semua protesnya seakan tersangkut di tenggorokan. Pemuda kikuk yang biasanya penurut itu kini menatapnya dengan sorot mata yang begitu serius dan kelam, memancarkan tekad sekeras baja. Aura mencekam yang tak terlihat itu berhasil membungkam Dahe. Akhirnya, gadis itu hanya bisa pasrah dan mengikuti Kang Lim naik ke dalam bus kota yang baru saja tiba. Di kursi belakang bus yang sepi, Dahe menatap Kang Lim lekat, mencoba memastikan pendengarannya tidak salah. Coba ulangi lagi. Jadi, maksudmu, kau baru saja ditikam sampai mati oleh penguntit, lalu kau hidup lagi dan kembali ke masa lalu, dan karena itu, kita harus kabur dari studio karena nyawaku juga dalam bahaya? Kang Lim mengangguk cepat, penuh harap. Iya, benar sekali, tepat 100%. Sayangnya, keyakinan itu tak disambut baik. Kau sudah gila, ya? Siapa yang akan percaya cerita khayalan seperti itu? Lagi pula, sejak kapan karakter sampingan sepertimu punya kekuatan super memutar waktu? Hah? Kang Lim menyandarkan tubuhnya di kursi, sambil menghela napas pasrah. Dia sudah tahu akan ditolak. Dia hanya ingin jujur, tak peduli gadis itu akan percaya atau tidak. Dahe membuang muka keluar jendela, menatap jalanan kota yang ramai di sore hari.
Dengan nada suara yang berbeda, gadis itu mulai bergumam lirih. Kalau kita kesampingkan cerita konyolmu soal time loop, sepertinya aku benar-benar punya penguntit. Pengakuan itu membuat Kang Lim sontak mencondongkan tubuhnya. Sudah kubilang, ceritaku ini bukan omong kosong. Dahe merespon dengan santai, tatapannya masih keluar jendela. Yah, dengan visual sepopuler ini, wajar kalau aku menarik perhatian orang aneh. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini, aku memang merasakan ada tatapan yang terus mengintaiku. Seketika, Kang Lim panik. Otaknya kalang kabut mencari prosedur keamanan. Kau sudah lapor polisi. Gadis itu menunduk, seulas senyum getir terukir di wajahnya yang putus asa. Sudah. Tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa sebelum ada kejahatan fisik. Begitulah polisi di sini. Tapi sudahlah. Itu tidak penting lagi. Seketika, rasa panik kembali mencengkeram Kang Lim. Otaknya berputar cepat menganalisis krisis ini. Jika hanya menunggu polisi, nyawa gadis ini bisa melayang sia-sia. Di tengah kekalutan pikirannya, ponsel di sakunya bergetar sesaat. Sambil melipat tangan, ia merenungkan masalah terbesarnya. Sialan, aku sama sekali tak tahu syarat aktivasi kekuatan time loop ini. Tak ada jaminan aku akan kembali hidup jika aku mati untuk kedua kalinya. Dahe menggeser duduknya mendekat, wajahnya menunjukkan rasa penasaran bercampur ngeri. Memangnya, seperti apa wajah penguntit gila di ceritamu itu? Apa dia semengerikan monster? Kang Lim menunduk, mencoba mengingat kembali kilasan memori dari saat nyawanya di ujung tanduk. Tidak juga, penampilannya biasa saja, malah seperti cowok cupu. Pemuda itu memejamkan mata, membayangkan seragam pria gila itu. Dan, kalau aku tidak salah ingat, dia memakai seragam yang sama persis seperti kita. Sontak, bulu kuduk Dahe meremang, membayangkan seorang psikopat berkeliaran di sekolahnya. Sayangnya, ingatan Kang Lim dari komik sangat terbatas. Sang autor tak pernah menggambar detail wajah penjahat figuran itu. Namun, dari ingatan si pelaku yang sempat terhubung dengannya, Kang Lim menarik satu kesimpulan penting. Sepertinya, dia sudah mengikutimu sejak kau masih SMP di Inggris. Kemungkinan besar, dia pindah ke sekolah kita hanya untuk memburumu. Kang Lim menoleh pada Dahe, memberikan peringatan tegas layaknya seorang pengawal. Mulai besok di sekolah, kita tak boleh terpisah. Dahe merespon dengan melipat tangan di dada. Ia mendengus kesal, meratapi takdirnya yang runyam. Sialan, andai penguntit itu tidak ada, masa SMA-ku pasti sempurna. Argh, aku tahu ini bukan salahmu, Kang Lim. Tapi situasi ini membuatku gila. Bus pun berhenti sejenak di lampu merah. Keduanya terdiam, menatap kosong keluar jendela. Di tengah sunyi, pikiran Dahe melayang ke masa lalu. Ia teringat sentuhan hangat tangan ibunya yang mengelus rambutnya saat ia menangis di waktu kecil. Jangan khawatir, sayang. Suatu saat, akan ada seseorang yang tulus mengulurkan tangannya untukmu seperti ibu sekarang. Gadis itu tersentak, kembali pada realita yang tak seindah dongeng ibunya. Ia bergumam pelan. Suaranya nyaris ditelan deru mesin bus. Terkadang, aku bertanya-tanya, apa semua keputusanku selama ini sudah benar? Dahe menatap Kang Lim dengan tatapan rapuh yang tak pernah ia tunjukkan. Coba saja dari dulu aku jujur, menjadi diriku yang seperti ini. Mungkin, orang-orang tak akan menaruh ekspektasi gila padaku. Dan, mungkin, semua kekacauan dengan penguntit ini adalah karma, karena aku terlalu banyak berbohong. Kau, mendengarkanku, kan? Tanya Dahe, suaranya pelan penuh harap. Namun, Kang Lim sama sekali tak mendengar curahan hatinya. Ia sibuk membedah alur komik di dalam kepalanya. Pada akhirnya, apa pemicu perubahan fatal di masa depan ini? Jelas ada banyak detail yang melenceng dari alur komik aslinya. Kang Lim menunduk, kembali ditampar oleh realita bahwa ia hanyalah seorang figuran. Sadarlah, Kang Lim, kau bukan karakter utama yang super kuat. Kau tak bisa memaksa realita berjalan sesuai naskah komik. Sementara Dahe menatapnya dalam diam, menunggu jawaban, Kang Lim terus bergulat dengan teorinya sendiri. Tapi, jika dilihat dari sudut pandang lain, mungkin hanya lini masa kejadiannya yang bergeser. Inti masalah dan para tokohnya tetap sama. Jika teori ini benar, ini justru keuntungan besar bagiku. Merasa tak dipedulikan, Dahe melempar Moka begitu saja. Tiba-tiba, ia melontarkan pertanyaan yang menusuk. Hei, coba bayangkan. Seandainya dari awal aku tidak pernah menyembunyikan diriku yang asli, apa hidupku akan jauh lebih baik dari sekarang? Lamunan Kang Lim pecah seketika. Ia menatap gadis di depannya dengan dahi mengernyit. Tumben sekali kau bertanya hal semacam itu. Dahe balas menatap, matanya seolah mengunci jiwa pemuda itu.
Menuntut sebuah jawaban yang paling jujur, tanpa ada sandiwara. Jawab saja, sejujurnya. Menurutmu, apa aku bisa sukses jadi murid populer dan bertahan di dunia modeling kalau aku terus menjadi diriku yang menyebalkan ini? Kang Lim terhenyak mendengar pertanyaan mendalam itu. Namun bukannya memberi kata-kata penyemangat, pemuda itu malah tersenyum santai dan memberikan jawaban realistis yang menghancurkan segalanya. Sudah pasti. Itu mustahil. Sebelum Dahe sempat merespon, Kang Lim menundukkan kepala. Berniat mencairkan suasana beku itu, ia iseng mengutip kembali kalimat sombong andalan sang gadis. Lagi pula, bukankah sulit bagi gadis sehebat dirimu untuk bersikap rendah hati di depan publik yang bodoh? Sadar leluconnya barusan adalah sebuah blunder fatal, Kang Lim refleks menggeser tubuhnya, merapat ke dinding bus, menyilangkan tangan di depan wajah, bersiap menerima tamparan maut yang sudah jadi sarapan paginya. Ia sudah pasrah menanti hantaman itu. Tapi detik demi detik berlalu, tamparan itu tak kunjung mendarat. Perlahan, Kang Lim mengintip dari balik lengannya. Pemandangan di hadapannya membuatnya membeku. Gadis preman yang biasanya langsung menghajar dengan umpatan kasar itu, kini hanya tertunduk dalam diam. Tangannya meremas ujung rok begitu kuat hingga buku jarinya memutih, sementara bahunya bergetar hebat. Dalam sunyi, Dahe menangis tanpa suara. Kang Lim terpaku untuk waktu yang lama. Otaknya yang pas-pasan seketika korsleting. Ia benar-benar buntu. Tak tahu apa yang harus dilakukan saat menghadapi gadis yang menangis, apalagi gadis sekuat Dahe. Haruskah ia memeluknya, mengusap punggungnya, atau memberinya tisu? Di tengah kebingungan fatal itu, suara dari speaker bus memecah keheningan, mengumumkan pemberhentian mereka. Tanpa sepatah kata, tanpa menoleh sedikit pun, Dahe melompat dari kursinya dan berlari keluar dari pintu bus. Kang Lim hanya bisa mematung, kaku seperti boneka, menatap punggung gadis itu menjauh dengan rasa bersalah yang menusuk kalbu. Masih tak mengerti bagaimana cara memperbaiki kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Tiba di rumah, bayangan air mata Dahe masih menghantui pikirannya. Baru saja ia melangkah masuk, omelan ibunya dari dapur langsung menyergap. Kang Lim, kenapa baru pulang selarut ini? Dan kenapa telepon ibu tidak kau angkat? Hah? Sambil melepas sepatu dengan lesu, pemuda itu menjawab seadanya. Ada urusan mendadak di luar. Saat melewati ruang tengah, Minyong yang sedang rebahan di sofa, menimpali tanpa menoleh dari TV. Hah, urusan mendadak apa? Paling-paling juga kakak asyik main game di warnet sampai lupa pulang. Ibunya kembali menyahut dari dapur dengan nada final, ibu dan adikmu sudah selesai makan. Meja juga sudah bersih, kalau kau lapar, cari saja sendiri. Tapi sebelum omelan itu selesai, Kang Lim sudah melesat ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Ia segera menghempaskan tubuhnya ke ranjang, membenamkan wajah ke bantal, mencoba lari dari rasa bersalah yang mencekik lehernya. Dalam hening kamarnya, otaknya terus memutar ulang kejadian di bus. Seumur hidupnya, ia tak pernah menyaksikan Dahe menangis sehancur dan serapuh itu. Kenapa gadis itu tidak marah dan menghajarnya saja seperti biasa? Tiba-tiba ia bangkit, menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi sambil berteriak meratapi kebodohannya. Sialan! Bodoh! Tolol! Ini semua jelas salahku. Dahe sedang mencoba membuka hatinya, menanyakan hal yang sangat serius tentang dirinya. Tapi dasar otak wibu ini malah sibuk dengan teori webtoon sialan dan menjawabnya dengan lelucon murahan yang tidak pantas. Di tengah lautan penyesalannya, ponsel di sakunya bergetar. Nama Kah Hyunjo muncul di layar. Kang Lim menjawab panggilan itu dengan lunglai. Halo kak, suara Hyunjo yang sedang menyetir terdengar dari seberang. Kang Lim, kau pulang bersama Dahe kan? Aku tahu, pasti terjadi sesuatu di antara kalian berdua dalam perjalanan pulang. Tapi tenang saja, aku sangat menghargai privasi kalian dan tidak akan ikut campur. Wanita itu terdengar tersenyum. Suaranya terdengar begitu tulus. Aku hanya ingin menelepon untuk mengucapkan terima kasih. Kudengar dari para staf, kinerjamu hari ini benar-benar luar biasa. Terlebih lagi, menaklukkan sutradara pemarah seperti Choi bukanlah perkara mudah. Terdiam di atas kasur, Kang Lim hanya bisa membalas dengan seulas senyum pahit. Dalam hati, ia berharap Kak Hyunjo benar-benar muncul untuk menghajarnya tanpa ampun, agar ia bisa menertawakan kebodohannya sendiri. Suara Hyunjo di telepon tiba-tiba berubah serius. Penuh wibawa layaknya seorang wali sejati. Jujur saja, menjadi wali untuk gadis remaja yang emosinya naik turun seperti Dahe itu tidak mudah, Kang Lim. Karena itulah, aku sungguh berterima kasih. Kamu bersedia menjaga dan mengawasinya selama di sekolah. Hyunjo kemudian menutup percakapan mereka dengan sebuah nasihat lembut yang menusuk tepat di jantung Kang Lim. Dahe mungkin terlihat sangat kuat dari luar, tapi sebenarnya dia adalah gadis yang rapuh dan sangat jujur dengan perasaannya.
Jika kalian sedang berselisih, cobalah untuk bicara dengannya dari hati ke hati nanti ya. Saat Hyunjo mengantar Dahe pulang sore itu, sang manajer menceritakan sepenggal masa lalu kelam Dahe pada Kang Lim. Di dalam kamarnya, Kang Lim masih membeku, membiarkan gema cerita, memilukan itu terngiang di kepalanya. Sekarang ia akhirnya mengerti mengapa gadis itu memiliki dua kepribadian yang begitu kontras. Semua itu berakar dari masa SMP-nya di Inggris. Sebuah insiden perundungan yang brutal telah menghancurkan mentalnya hingga berkeping-keping. Teman-temannya di sana menghina penampilannya, menyebutnya jelek, dan menuduhnya punya kepribadian busuk yang tak pantas dimiliki siapapun. Trauma penolakan yang mendalam itulah yang memaksa Dahe untuk menciptakan sebuah topeng sempurna, berpura-pura menjadi malaikat agar bisa diterima. Di seberang telepon, suara Hyunjo terdengar bergetar, menahan kesedihan. Dia hampir saja melanjutkan kisahnya ke masa SMA Dahe yang tak kalah suram, namun tiba-tiba ia berhenti, menelan kembali sisa cerita itu. Kang Lim terdiam, membiarkan memori itu meresap. Bayangan wajah Dahe yang menangis pilu di dalam bus kembali menghantuinya. Jadi, topeng menyebalkan itu hanyalah sebuah perisai untuk melindungi dirinya dari dunia yang kejam. Tentu, Kang Lim sudah mengetahui kisah perundungan itu dari alur cerita webtoonnya. Tapi mendengarnya langsung dari orang terdekat Dahe, entah kenapa rasanya menusuk jauh lebih dalam. Apapun alasannya, kondisi mental Dahe saat ini sedang di titik terendahnya. Awalnya, aku sangat cemas dia akan menanggung semua ini sendirian. Tapi setelah melihat ketulusanmu membelanya hari ini, hatiku menjadi jauh lebih lega. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk semuanya Kang Lim. Mengingat kembali ketulusan sang manajer, dada Kang Lim terasa sesak seolah dihantam bongkahan batu. Rasa sakit dan penyesalan yang luar biasa membuatnya nyaris tak kuasa menahan air mata. Begitu panggilan berakhir, Kang Lim melempar ponselnya begitu saja. Ia menjatuhkan diri ke kasur, menghantam bantalnya berulang kali, meluapkan semua amarah dan kebencian pada dirinya sendiri. Bodoh Kang Lim. Kau benar-benar bodoh. Kenapa mulutmu begitu jahat? Rasanya ia ingin menghancurkan wajahnya sendiri saat itu juga. Saat teringat kembali ucapan kasarnya yang tanpa empati di dalam bus, pemuda itu menatap langit-langit dengan hampa. Ia sadar telah melakukan kesalahan fatal yang mungkin menghancurkan kepercayaan Dahe selamanya. Setelah emosinya sedikit mereda, Kang Lim mengepalkan tangannya dengan erat. Besok, aku harus meminta maaf padanya, apapun yang terjadi. Pagi harinya di sekolah, tekad Kang Lim sudah bulat. Begitu melihat Dahe berjalan sendirian di lorong, ia segera berlari untuk menghampirinya. Dahe, tunggu sebentar. Kang Lim merentangkan tangannya, mencoba menghentikan langkah gadis itu untuk meluruskan segalanya. Namun, reaksi Dahe benar-benar di luar perkiraannya. Gadis itu berbalik perlahan, memasang senyum malaikatnya yang terasa begitu hampa, dan menyapanya dengan ramah, seolah mereka orang asing. Oh, halo Kang Lim. Terima kasih banyak atas bantuan manajermu kemarin. Aku sangat menghargainya. Kang Lim hanya bisa terpaku, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Penolakan halus ini terasa 1000 kali lebih menyakitkan daripada tamparan di wajah. Gadis itu melewatinya begitu saja, dengan senyum plastik yang tak luntur. Dengan nada ringan ia berkata, "Aduh, maaf sekali. Aku sudah agak terlambat nih. Sebaiknya kamu juga cepat ke kelas agar tidak kena hukum." Melihat Dahe terus berjalan, Kang Lim secara refleks meraih pergelangan tangannya. "Dahe, ku mohon tunggu sebentar." Pemuda itu menatap mata biru Dahe dengan tatapan frustrasi. "Sebenarnya, ada apa denganmu? Apa sikap dinginmu ini? Karena ucapanku di bus kemarin? Kalau memang begitu, aku sungguh-sungguh minta." "Ucapan apa?" potong Dahe dengan cepat. Gadis itu berbalik, memasang ekspresi bingung yang begitu sempurna. Ia menatap Kang Lim dengan tatapan polos, seolah ingatannya baru saja dihapus. "Memangnya, kemarin ada sesuatu di antara kita?" "Aku tidak ingat apa-apa." Tuh, dengan sebuah gerakan halus namun tegas, Dahe melepaskan tangannya dari genggaman Kang Lim. Tepat saat itu, beberapa siswi lain melintas. Seketika, topeng malaikatnya kembali terpasang. Ia melambai dan menyapa mereka dengan riang. Kang Lim hanya bisa terpaku di tengah lorong, ditinggalkan begitu saja. Sambil mengusap wajahnya kasar, ia 100% yakin Dahe kembali membangun tembok di antara mereka. Tapi setelah dipikir-pikir, untuk saat ini, membiarkan gadis itu memakai topeng bidadarinya mungkin adalah pilihan yang jauh lebih aman. Melangkah masuk ke kelas, Dahe menebar senyum manis yang memabukkan kepada semua orang. Dari ambang pintu, Kang Lim menatapnya dengan tatapan waspada. Jika sampai si penguntit gila itu melihat sisi asli Dahe yang kasar, ilusi kesuciannya akan hancur lebur.
dan situasinya akan menjadi ribuan kali lebih gawat. Kang Lim menunduk, menyusun ulang prioritasnya. Urusan minta maaf bisa menunggu. Misi utamanya saat ini adalah membongkar identitas si psikopat bertopi itu sebelum dia berani beraksi lagi. Jam istirahat nanti, batinnya, aku akan memeriksa buku absensi di setiap kelas. Kalau si penguntit berseragam itu benar-benar murid di sini, fotonya pasti ada di sana. Aku pasti bisa menemukannya. Sesuai rencana, tepat saat bel istirahat berbunyi, Kang Lim menyelinap masuk ke dalam ruang guru yang sedang kosong. Lembar demi lembar buku absensi ia bolak-balik dengan cepat, matanya memindai setiap foto dengan tajam. Namun setelah belasan buku ia periksa, wajah pemuda culun bertopi yang menusuknya kemarin tak kunjung ditemukan. Sialan, kenapa wajah gila itu tidak ada di daftar manapun? Geramnya dalam hati. Dengan emosi yang memuncak, ia mengecek ulang satu persatu nama dari kelas 1 hingga kelas 3. Hasilnya tetap nihil. Di tengah frustrasinya, Yung A yang kebetulan lewat untuk mengumpulkan tugas, menghampirinya dengan raut wajah heran. Kak Kang Lim, kenapa kakak melihat-lihat buku absensi kelas lain? Kang Lim tersentak kaget, buru-buru menutup buku itu dan mencari-cari alasan. Bukan apa-apa kok. Cuma iseng lihat-lihat foto adik kelas waktu SMP dulu. Oh, iya. Nanti sore kamu datang ke ruang klub kan? Kalau begitu, aku duluan. Ya, tanpa menunggu jawaban, pemuda itu langsung kabur keluar. Yung A hanya bisa menatap punggung seniornya yang menjauh dengan tatapan penuh tanda tanya. Kenapa juga dia sampai berkeringat begitu saat melihat buku absen? Aneh sekali. Tapi sedetik kemudian, sebuah senyum lembut terukir di wajahnya. Ya, mau bagaimana lagi? Tingkah aneh seperti itu kan memang sudah jadi ciri khasnya Kak Kang Lim. Beberapa hari pun berlalu sejak insiden penolakan di koridor sekolah. Bukannya membaik, hubungan Kang Lim dan Dahe justru terasa semakin merenggang. Keduanya sering berpapasan di area sekolah. Namun Dahe selalu membuang muka atau berpura-pura sibuk mengobrol dengan teman-temannya, seolah Kang Lim adalah makhluk tak kasat mata. Selama jam pelajaran kosong, Kang Lim hanya bisa bersandar lesu di bangkunya, di samping Yongsu. Kepalanya serasa mau pecah, karena semua usahanya menemui jalan buntu. Bahkan setelah meretas sistem data murid pindahan, hasilnya tetap mengecewakan. Selain Dahe, tak ada satupun murid baru yang masuk ke sekolah ini dalam 6 bulan terakhir. Kang Lim menguap lebar sambil menatap langit-langit kelas. Tiba-tiba, sebuah logika sederhana mulai bekerja di otaknya. Tunggu sebentar. Kalau dipikir-pikir, meskipun pria gila itu bukan murid resmi di sini, bukan berarti dia tidak bisa membeli seragam sekolah kita dengan bebas di pasar Lowa, kan? Sangat mungkin. Dia sengaja membeli seragam itu agar bisa lebih mudah menyusup dan menguntit Dahe di lingkungan sekolah. Yongsu, yang sedang asyik membaca novel, menoleh ke arah temannya yang terlihat seperti zombie kurang tidur. Wajahmu kusut sekali, Lim. Lagi mikirin apa sih? Kang Lim menjawab lirih. Pandangannya masih tertuju ke langit-langit. Aku sedang butuh rencana jitu untuk menangkap bajingan licin itu. Tapi masalah terbesarnya, bagaimana cara memancing hantu itu keluar dari sarangnya? Kang Lim menggaruk kepalanya dengan frustrasi. Dari semua kemungkinan yang ada, satu-satunya jalan pintas yang paling masuk akal adalah bermain aman dan mengikuti alur naskah. Sepertinya aku memang harus menunggu hingga insiden penguntitan kedua terjadi, persis seperti alur cerita di webtoon aslinya. Sepulang sekolah, Kang Lim langsung mengurung diri di dalam kamar. Dia duduk tegap di hadapan layar komputernya. Sebuah buku catatan dan pena telah disiapkan di atas meja. Otaknya mulai membedah kembali alur cerita webtoon untuk mencari celah. Berdasarkan plot di dalam komik, si penguntit itu biasanya akan bersembunyi untuk sementara waktu demi menyusun rencana. Dia baru akan muncul lagi dan beraksi dengan brutal. Tepat di hari perayaan debut Dahe sebagai model majalah. Kang Lim memejamkan mata, memvisualisasikan kembali panel komik yang paling menegangkan, adegan di atap gedung. Di sanalah puncak teror akan terjadi. Saat itu, Dahe yang sudah muak dan putus asa, nekat mencoba menyelesaikan masalah itu sendirian. Dahi merencanakan pertemuan berbahaya dengan si penguntit di atap gedung terpencil, berniat menjebaknya dengan alat perekam yang tersembunyi. Namun, si penguntit yang gelap mata dan terpojok itu justru menghunus pisau, lalu menerjang tanpa pikir panjang. Tepat di momen kritis, saat ujung bilah tajam itu nyaris menyentuh kulit Dahi, sang protagonis sejati dari komik itu mendobrak pintu atap dengan gebrakan dramatis. Bermodalkan bela diri tingkat dewa, sang pahlawan menghajar si penguntit hingga tak berdaya sebelum menyerahkannya pada polisi yang tiba di lokasi. Kasus itu pun ditutup dengan akhir yang bahagia. Merasa berhutang nyawa, Dahi akhirnya jatuh dalam pelukan pahlawannya.
Kang Lim membuka mata, kembali ke realita. Sambil melipat tangan, ia bergumam pelan, meratapi takdirnya sebagai figuran. Adegan itu memang terasa epik dalam komik. Tapi masalahnya, di dunia ini, pahlawan super seperti itu tidaklah nyata. Plak! Kang Lim menampar pipinya sendiri, berusaha menyadarkan diri dari lamunan konyolnya. Sadar Kang Lim. Ini bukan waktunya berkhayal menjadi sang karakter utama. Bagaimanapun, insiden atap itu adalah titik krusial dalam alur cerita. Mustahil baginya untuk mencegahnya terjadi begitu saja. Targetnya yang paling realistis kini hanya satu. Sebelum duel maut di atap itu terjadi, ia harus membongkar identitas asli si brengsek bertopi itu. Rencana sudah tersusun rapi di kepalanya. Namun untuk menjalankannya, ia butuh umpan, dan umpan terbaik tak lain adalah dahi sendiri. Tanpa ragu, Kang Lim meraih ponselnya. Ia yakin si penguntit sedang mencari celah untuk mendekati dahi lagi. Ia membuka jendela obrolan dengan dahe, jarinya mulai mengetik pesan pancingan. Hei, apa kau akan terus mengabaikanku? Aku punya info krusial tentang pengungtitmu. Kita harus bicara. Setelah menekan kirim, Kang Lim menahan napas menatap layar. Menit pun terasa seperti berjam-jam. Namun harapannya pupus. Pesannya hanya berakhir dengan 2 centang abu-abu. Jangankan balasan, dibaca pun tidak. Keesokan harinya di sekolah, diacuhkan total, Kang Lim memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Di hadapan tatapan penasaran seluruh kelas, ia berjalan lurus ke meja gadis pirang itu dengan ekspresi serius. Dahe, ada hal penting yang harus kubicarakan, hanya berdua. Apa kau punya waktu? Seketika, kelas yang riuh menjadi senyap. Bisik-bisik dan senggolan siku mulai terdengar di seluruh penjuru. Semua orang penasaran, urusan apa yang membuat si figuran ini nekat mengajak primadona sekolah bicara empat mata. Strategi manipulasi sosial Kang Lim berjalan mulus. Ditembak di depan umum seperti ini, dahi yang selalu menjaga citra baiknya tak punya pilihan selain mengiyakan. Gadis pirang itu tersenyum, matanya menyipit manis, menyembunyikan kejengkelan yang sempurna. Tentu saja boleh. Meskipun, aku tak tahu apa yang ingin kau bicarakan. Ayo cari tempat yang lebih sepi. Di luar, langit tiba-tiba meredup. Seakan pertanda badai akan datang. Kini mereka berhadapan di lorong belakang sekolah yang sunyi. Setelah memastikan tak ada seorang pun di sekitar, dahi masih memasang senyum palsunya. Nah, sudah sepi. Aku sedang buru-buru nih. Jadi, bicaralah yang cepat. Kang Lim menatapnya tajam. Kita sudah berdua di sini. Untuk apa kau masih repot-repot memasang senyum palsu itu? Dahi hanya mengangkat bahu dengan acuh. Loh, bukankah ini saranmu sendiri? Kau yang bilang aku harus super hati-hati kan? Aku hanya mempraktikkannya. Kang Lim menunduk, menghela napas lelah. Menghadapi gadis keras kepala ini sungguh menguras tenaga. Terserah kau saja. Aku membawamu ke sini untuk membahas rencana soal si penguntit, akan tetapi sebelum Kang Lim sempat menjelaskan rencananya, dahi mengangkat tangan, memotong ucapannya. Oh, soal itu, kau tak perlu repot-repot lagi. Semuanya sudah beres. Dengan senyum lega yang jauh lebih tulus, ia mulai menceritakan rencana cadangannya. Aku sudah menceritakan semuanya pada Ho Chen kemarin dan memintanya untuk melindungiku. Kebetulan sekali, dia adalah anggota inti klub taekwondo dan judo di sekolah. Jadi aku merasa jauh lebih aman dilindungi oleh pria sekuat dia. Dahi Kang Lim berkerut dalam, logika Kang Lim tak bisa menyangkalnya. Berlindung di balik pria atletis seperti Ho Chen memang pilihan yang jauh lebih masuk akal untuk Dahi. Dahe menatap Kang Lim, seulas senyum puas terukir di wajahnya. Seakan babak kelam penguntit dalam hidupnya telah resmi berakhir. Melihat ekspresi itu, ingatan Kang Lim sontak terlempar kembali pada dialog sang karakter utama di webtoon aslinya. Protagonis sejatinya digambarkan sebagai manusia super yang menjelma menjadi senjata hidup, mampu menumbangkan 10 preman seorang diri. Dan Hooch, biarpun menyandang sabuk hitam, tentu takkan sebanding dengan si penguntit yang selalu bersenjatakan pisau lipat. Hening yang mencekam kembali menyelimuti mereka berdua. Merasa tak ada lagi yang perlu dibicarakan, Dahe sedikit menundukkan kepalanya, mengucap salam perpisahan formal yang terdengar begitu menyakitkan. Sekali lagi, terima kasih banyak, karena sudah repot-repot mengkhawatirkanku selama ini. Kang Lim sigap mengangkat tangan, menahan gadis itu pergi. Batas kesabarannya benar-benar sudah hancur. Tunggu sebentar, bisakah kau hentikan sandiwara gadis baik yang menyebalkan ini di hadapanku? Kang Lim memohon dengan suara yang bergetar. Kumohon padamu, hentikan semua aktingmu. Tolong, bicaralah jujur padaku seperti saat pertama kali kita jalan bersama. Mendengar permohonan putus asa itu, benteng pertahanan Dahe akhirnya mulai retak. Alis gadis itu bertaut.
Ekspresi cerianya lenyap, digantikan oleh gurat sendu yang memancarkan luka mendalam. Kau memintaku jujur? Jika aku jujur, lantas apa lagi yang bisa kulakukan untuk bertahan hidup? Dahe maju selangkah, menantang Kang Lim dengan tatapan kosong yang syarat akan kepahitan. Asal kau tahu, kedua orang tuaku tewas dalam sebuah kecelakaan fatal. Aku hidup sebatang kara. Dan aku bukanlah seorang gadis jenius di bidang akademik. Satu-satunya senjata yang kumiliki untuk bertahan di dunia kejam ini hanyalah wajah cantik dan citra sempurnaku. Itulah sebabnya aku tak punya pilihan lain selain terus bersandiwara, menjadi gadis baik, agar orang-orang mau menerimaku. Dahe berdiri tegak menantang di hadapan Kang Lim. Matanya mulai berkaca-kaca, menahan gejolak emosi. Wajah dan topeng inilah satu-satunya harta berharga yang kumiliki sekarang. Kau mengerti? Kang Lim tanpa sadar mundur selangkah, terhenyak oleh ledakan emosi itu. Tunggu, kenapa kau tiba-tiba membahas ini? Apa hubungannya semua ini denganku? Dan kenapa kau sendiri terus bertingkah aneh seperti penguntit gila, ha? Potong Dahe dengan suara yang meninggi. Gadis itu kembali maju, menunjuk lurus ke wajah Kang Lim dengan jari gemetar. Kisah fiksi apalagi yang kau rangkai hari ini? Memutar waktu? Mati karena ditusuk? Takkan ada satupun orang waras di dunia ini yang akan percaya omong kosongmu itu. Dan untuk apa karakter sampingan sepertimu repot-repot mengurusi hidupku? Ini sama sekali bukan urusanmu, kan? Kang Lim terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu harus memberi alasan apa tanpa terdengar seperti orang gila. Dahe, yang sudah diliputi amarah, terus memberondongnya tanpa ampun. Jangan-jangan, kaulah penguntit gila yang menerorku selama ini. Ya, tuduhan tak berdasar itu sontak membuat mata Kang Lim terbelalak kaget. Di atas mereka, gumpalan awan kelabu perlahan mulai menjatuhkan rintik hujan. Seolah langit pun ikut meratapi retaknya hubungan mereka. Sementara Dahe masih memasang ekspresi dingin yang membekukan. Tadi malam, aku sengaja menghubungi Unyong untuk bertanya tentangmu. Dan kau tahu, Unyong bilang, seumur hidupnya, ia tak pernah mendengar nama Kang Lim. Dahe melangkah kian dekat. Sorot matanya menajam, seolah menusuk ke dalam retina Kang Lim, mencari secercah kebohongan. Jelaskan sekarang juga, jika kau tak kenal dan tak pernah bertemu Unyong, dari mana kau bisa tahu detail hubunganku dengannya? Semua bukti yang ada jelas mengarah padamu sebagai penguntit yang telah mengamatiku sejak lama. Kang Lim mencengkeram kepalanya, frustrasi hingga ke ubun-ubun. Situasi ini benar-benar lepas kendali. Pemuda itu menatap Dahe penuh keputusasaan, memohon pengertian yang mustahil didapatkannya. Situasi ini tidak sesederhana yang kau lihat. Sangat sulit menjelaskan semuanya tanpa terdengar seperti orang gila. Dahe membalas dengan tawa hampa yang begitu dingin. Lalu bagaimana aku bisa percaya padamu setelah semua kebohongan aneh ini? Apa kau sadar rumor buruk seperti apa yang beredar tentangmu di sekolah karena semua tingkah lakumu ini? Mendengar kata rumor buruk, Kang Lim seketika panik. Ia mati-matian membela diri, mencoba mengingatkan waktu kebersamaan mereka. Dahe, kumohon, gunakan logikamu. Bukankah kita sudah menghabiskan banyak waktu bersama beberapa hari ini? Masa kau benar-benar tak bisa melihat siapa aku sebenarnya? Coba lihat aku baik-baik. Apa aku terlihat seperti seorang psikopat gila yang tega menguntit dan menyakiti orang lain? Tanpa jeda sedetik pun, Dahe menjawab dengan nada dingin yang menusuk tepat ke jantung Kang Lim. Iya, di mataku, kau terlihat persis seperti itu. Jawaban kejam itu membuat Kang Lim membeku di tempat. Napasnya seakan terhenti. Dahe lalu membuang muka, membongkar satu fakta terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harga diri pemuda itu. Biar ku buat semuanya jelas. Alasan aku bertahan di sisimu selama ini murni karena rasa takut. Aku takut kau akan nekat membongkar kepribadian asliku ke seluruh penjuru sekolah. Bukan karena aku nyaman, apalagi senang bersamamu. Seketika, kepanikan di hati Kang Lim berubah menjadi sayatan luka yang perih. Tak pernah terbayangkan olehnya, gadis yang ia pertaruhkan segalanya untuk dilindungi, ternyata menyimpan pandangan sehina itu terhadapnya. Tapi Dahe, yang dibutakan oleh amarah dan ketakutan, sudah tak lagi peduli. Tangannya terkepal erat, melontarkan kalimat terakhirnya yang menusuk menembus dinginnya rintik hujan. Tanpa rahasia itu, sebagai senjatamu, tak akan ada seorang pun di dunia ini yang sudi berteman dengan pecundang sepertimu. Sadar dirilah, kau pikir kau siapa? Berlagak bak pahlawan kesiangan yang datang untuk menyelamatkan hidupku. Nyatanya, tingkah lakumu sama menjijikkannya dengan para penguntit di luar sana. Jadi, setelah semua drama kepedulian palsumu ini, apa motifmu yang sebenarnya? Hah? Pertanyaan sinis itu menghantam Kang Lim, bagai pukulan telak yang meremukkan hatinya. Dalam benaknya, ia menjerit frustrasi.
Motifku? Semua ini kulakukan demi menyelamatkan nyawamu, dasar bodoh. Duar! Suara guntur menggelegar dahsyat, seakan merobek langit kelabu di atas mereka. Kilat itu memicu segalanya. Memori traumatis kematiannya kembali berputar bak kaset rusak di kepala Kang Lim. Ia ingat betul, sensasi dingin menusuk saat belati itu merobek perutnya. Ia ingat detik-detik nyawanya terenggut, tenggelam dalam genangan darahnya sendiri, demi melindungi gadis yang kini berdiri di hadapannya. Namun, takdir begitu ironis. Bukannya ucapan terima kasih atas pengorbanan nyawanya, ia justru dicap sebagai psikopat penguntit oleh orang yang sama. Kang Lim hanya bisa terpaku, membeku, menelan setiap tuduhan pahit itu tanpa bisa membela diri. Dahe melangkah maju, tatapannya menghunus tajam. Sudah, terima saja kenyataan ini. Pria selemah dirimu, tak pantas bersanding denganku. Provokasi itu menjadi pukulan terakhir. Pertahanan mental Kang Lim akhirnya runtuh. Emosi yang telah lama ia bendung, akhirnya meledak tak terkendali. Ia menunduk, lalu berteriak dengan ekspresi yang dipenuhi luka dan keputusasaan. Cukup, pikirkan saja sesukamu. Aku tidak peduli lagi. Kata-kata itu membuat Dahe membeku seketika. Bibirnya yang tadinya melontarkan cacian tajam, mendadak terkatup rapat, terpaku pada ekspresi hancur di wajah Kang Lim. Gerimis yang tertahan seakan ikut merasakan kepedihan itu, tumpah menjadi hujan yang deras. Di bawah guyurannya, mereka hanya berdiri, terperangkap dalam keheningan yang menyesakkan. Keduanya basah kuyup, saling melempar tatapan yang syarat akan makna, namun sulit untuk diuraikan. Dahe hanya bisa menggigit bibir bawahnya, kehabisan kata-kata. Keheningan Dahe memupuskan sisa harapan Kang Lim. Dengan suara dingin dan tanpa emosi, ia menjatuhkan kalimat finalnya. Terserah apa pemikiranmu tentangku, aku tak peduli lagi. Sesuai maumu, aku takkan pernah lagi muncul di hadapanmu. Semuanya berakhir di sini. Tanpa sepatah kata balasan, Dahe berbalik, melangkah pergi menembus tirai hujan yang pekat. Tiba-tiba, Hocheon muncul dan berteriak dari kejauhan. Dahe, kenapa kau hujan-hujanan di sini? Namun saat matanya menangkap sosok Kang Lim, ia langsung menyimpulkan kalau si penguntit itu lagi-lagi mengganggu Dahe. Saat Kang Lim berjalan melewatinya, Hocheon melontarkan sindiran tajam. Kenapa pecundang ini masih saja menempel pada Dahe? Kang Lim tetap diam 1000 bahasa. Ia terus melangkah lurus menembus hujan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Sementara itu, di toilet wanita, Dahe tengah mengeringkan rambutnya di depan cermin. Sekelompok siswi mengerumuninya bak para dayang, menghujaninya dengan berbagai pujian atas performa gemilangnya di klub voli kemarin. Pujian itu pun berlanjut dengan rentetan ajakan. Karena itu, bergabunglah dengan klub paduan suara kami. Tidak, lebih baik klub orkestra saja. Kau kan pandai bermain piano. Masuk saja klub penyiaran bersamaku. Dahe hanya diam, menatap pantulan dirinya di cermin sembari mendengarkan celotehan teman-temannya. Dalam hati, ia merapalkan sebuah mantra. Aku tidak boleh mengecewakan ekspektasi mereka, hanya ini satu-satunya cara untukku bertahan. Gadis itu menarik napas dalam-dalam, dan dalam sekejap, wajah lelahnya sirna, tergantikan oleh senyum manis seorang bidadari. Ia meyakinkan dirinya bahwa menyingkirkan Kang Lim dan kembali mengenakan topeng yang ini adalah keputusan yang paling tepat. Hahaha, tenang semuanya. Tenang saja, aku akan bantu klub kalian semampuku. Sementara itu, di dalam ruang klub yang pengap, sial kalah lagi. Kang Lim mendengus frustrasi, mouse di tangannya terbanting pelan saat tulisan merah raksasa terpampang di monitor. Yung Ah, yang duduk manis di sebelahnya, mencoba menghibur dengan senyuman penuh pengertian. Sudah kak, ini kan cuma game. Coba satu ronde lagi saja. Gadis itu melepas sebelah headphone-nya, menatap Kang Lim dengan sorot mata yang tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Ngomong-ngomong, Kak Kang Lim sedang sakit? Aura kakak terasa sangat berbeda belakangan ini. Kang Lim menoleh, keningnya berkerut bingung. Aura beda? Maksudmu bagaimana? Rasanya aku biasa saja. Yung Ah mengangkat bahu. Beda, kok. Wajah kakak memang terlihat normal, tapi tatapan matanya terasa kosong sekali. Seperti orang yang punya banyak beban pikiran. Gadis itu kemudian mengeluarkan bukti telak yang tak terbantahkan. Buktinya, kakak sampai sengaja melewatkan event login penyihir mitos kemarin. Padahal, kakak sudah menantikan event gacha itu sejak bulan lalu, kan? Kalau bukan sakit, ini pasti karena ada masalah yang benar-benar berat. Skakmat, terciduk melewatkan event gacha, membuat Kang Lim hanya bisa menggaruk kepalanya. Pemuda itu akhirnya takluk pada analisis tajam juniornya. Matanya menatap lurus ke layar yang gelap, lalu ia mulai bercerita dengan nada putus asa. Sebenarnya, ada satu masalah rumit
yang kupikir hanya bisa kuselesaikan sendiri. Karena itulah, aku nekat melangkah maju tanpa berpikir panjang. Tapi, ternyata, keputusanku terlalu gegabah dan malah membuat semuanya jadi makin runyam. Kang Lim menoleh pada Yung Ah, memasang senyum canggung yang terasa dipaksakan. Maaf ya, masalah pribadiku ini membuat moodku hancur dan tanpa sadar malah merusak suasana di sekitarmu. Yung Ah dengan cepat menggelengkan kepala, menepis permintaan maaf itu. Ih, kakak bicara apa sih? Sikap murung seperti ini sama sekali tidak cocok dengan citra Kak Kang Lim. Dengan pipi yang sedikit memerah, Yung Ah menyuntikkan semangat dengan begitu tulus. Aku yakin, seburuk apapun masalah yang sedang kakak hadapi, kakak pasti bisa menyelesaikannya dengan akhir bahagia seperti biasanya. Ingatannya melayang pada momen-momen di mana seniornya yang absurd itu selalu menemukan jalan keluar dari setiap masalah konyol di klub mereka. Yung Ah kemudian bangkit dari kursinya, tersenyum lebar hingga deretan giginya terlihat. Pokoknya, Kak Kang Lim itu orang yang sangat kuat dan baik hati. Mendapat dukungan dari orang terdekatnya, Kang Lim bersandar lega di kursinya. Ia bergumam pelan, sedikit salah tingkah, dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Yung Ah baru saja hendak melanjutkan nasihatnya, tapi Kang Lim segera memotong. Nada bicaranya berubah menjadi jauh lebih serius. Tapi sejujurnya, situasiku kali ini benar-benar di ujung tanduk. Untuk membereskan kekacauan ini, aku harus membongkar identitas asli si penguntit itu secepat mungkin. Dan, untuk menjalankan rencana ini, aku butuh bantuanmu, Yung Ah. Mata gadis itu langsung berbinar penuh antusias. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Kang Lim. Tentu saja aku bantu. Jadi, masalahnya seperti apa? Dan apa yang harus kulakukan? Kang Lim mencoba menjelaskan situasi anehnya dengan analogi seorang gamer. Anggap saja, kita sedang berada di game survival. Secara logika, kita harus menghabisi bos utama sebelum dia semakin kuat. Tapi masalah terbesarnya adalah, kita bahkan tidak tahu di mana dan seperti apa wujud musuh itu. Brak. Tiba-tiba, pintu ruang klub didobrak dengan gaya dramatis. Yongsu berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah hitam kebesarannya. Sang Raja Naga telah tiba, membawa pencerahan bagi para pengikut setianya. Kang Lim menoleh, memijat pelipisnya dengan pasrah. Astaga, kelakuan anak ini tidak pernah berubah. Semoga saja dia tidak mendengar pembicaraan pentingku barusan. Mengabaikan tatapan lelah sahabatnya, Yongsu mendorong kacamatanya yang berkilau. Tenang, kawanku. Mata ketigaku yang agung ini baru saja melihat visi tentang masa depan musuhmu. Kang Lim mendengus sarkas. Oh ya? Apa mata ketigamu itu juga bisa melihat cara untuk nge-carry tim kita biar menang main rank hari ini? Tidak bisa kan? Merasa diremehkan, Yongsu menyilangkan tangan dengan angkuh. Jangan samakan. Aku ini selalu menjadi target para agen dari gereja kegelapan. Bertarung melawan musuh tak terlihat sudah menjadi santapan sehari-hariku. Bisa tidak pakai bahasa manusia biasa? Langsung saja ke intinya, potong Kang Lim dengan malas. Yongsu menatap kedua temannya, lalu memaparkan strateginya yang tak biasa dengan nada yang sangat serius. Strateginya sederhana. Kita hanya perlu membuang semua senjata, bersembunyi dalam keheningan, dan membiarkan musuh merasakan kemenangan. Musuh yang merasa di atas angin, pada akhirnya akan lengah dan keluar dari persembunyiannya sendiri. Kang Lim dan Yung Ah saling berpandangan, benar-benar takjub. Bagi penderita sindrom Chunibyu, ide tadi terdengar sangat cemerlang. Yung menatap seniornya dengan tatapan berbinar. Wah, Kak Yongsu, tumben jenius. Dapat ide sekeren itu dari komik aksi, ya? Dengan gengsi selangit, Yongsu buru-buru menyangkal, mengelus dagu seolah menyembunyikan sebuah rahasia. Tentu saja tidak, ini adalah bisikan murni dari intuisi tajamku. Mengabaikan bualan itu, seulas senyum licik terukir di wajah Kang Lim. Rencana gila ini, sepertinya akan berhasil. Kang Lim mendekat, membisikkan detail rencananya ke telinga Yunga. Sesaat kemudian, mata gadis itu terbelalak kaget. Sontak ia mundur selangkah dengan pekikan tertahan. Sementara itu, di lokasi lain yang jauh dari sekolah, aura menyesakkan menyelimuti sebuah kamar sempit. Setiap inci dindingnya, dari lantai hingga langit-langit, dipenuhi ratusan foto Dahe yang diambil secara rahasia dari berbagai sudut. Di tengah altar pemujaan itu, seorang pria bertopi duduk membungkuk di depan monitor komputernya. Jemarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang ganjil dan mengerikan. Psikopat itu tengah mencari jadwal Dahe, seraya tanpa henti mengirim spam obrolan ke ponsel gadis itu. Ratusan pesannya berisi hal yang sama. Sebuah pengakuan cinta obsesif dan menjijikkan yang tak pernah sekalipun terbalas. Namun,
Hari ini sebuah keajaiban terjadi. Sebuah notifikasi balasan tiba-tiba muncul di layarnya. Melihat balasan dari sang Dewi Pujaan, pria itu melompat girang seperti orang kesurupan. Pandangannya liar menatap keluar jendela. Matanya membelalak, memancarkan euforia yang mengerikan. Akhirnya, penantian panjangku terbayar lunas. Daheku tersayang akhirnya mau menerimaku. Keesokan harinya, saat senja tiba, sang penguntit berjalan di trotoar sepi dengan senyum lebar yang tak lepas dari wajahnya. Ia melewati gedung tua terbengkalai menuju halaman belakang yang sunyi. Dan benar saja, dugaannya tidak meleset. Di tengah ilalang tinggi, berdiri siluet seorang gadis berseragam dengan rambut pirang tergerai membelakanginya. Jantung pria itu berdebar kencang penuh sukacita. Ia melangkah maju, merentangkan tangan dengan senyum gilanya. Dahe sayangku, aku sudah lama sekali menantikan momen ini. Rasanya sudah seperti selamanya, kita tak bicara berdua. Namun anehnya, siluet gadis itu tak bergeming sedikit pun. Ia tetap berdiri kaku, membelakanginya dalam keheningan yang mencekam. Sang penguntit mengerutkan kening. Ia mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Ada apa, sayang? Kenapa kau diam saja? Ucapkanlah sesuatu untukku. Kau juga senang, kan? Kita akhirnya bisa bertemu. Namun bukannya suara, justru ponsel di sakunya yang bergetar hebat. Ia merogoh sakunya, menatap layar dengan dahi berkerut. Sebuah pesan baru saja masuk dari nomor Dahe. Jangan mendekat. Aku tidak mau berada di dekatmu. Pergi. Membaca penolakan dingin itu, dunianya seakan runtuh. Jangan bohong padaku. Aku tahu, jauh di lubuk hatimu, kita ini saling mencintai. Pria itu terus meracau, meluapkan delusinya pada punggung gadis itu. Selama ini, Dahe selalu mencoba kabur dariku. Jadi wajar, kan? Jika aku tak punya pilihan lain, selain mengawasinya dari kegelapan, sama seperti yang kulakukan sejak kita masih SMP di Inggris. Menanggapi ocehan mengerikan itu, gadis di hadapannya kembali mengetik di ponselnya. Sesaat kemudian, ponsel si penguntit bergetar lagi menerima pesan. Memangnya apa yang terjadi di antara kita dulu? Membaca pesan pancingan itu, sang penguntit tersenyum licik, bangga akan kejahatannya. Ia mulai membongkar masa lalu kelam mereka dengan nada yang berapi-api. Kau pura-pura lupa, ya? Dulu, banyak sekali rumor busuk tentangmu di sekolah. Teman sekelas kita bergosip kau punya hubungan gelap dengan sutradara. Bahkan ada yang mengaku melihat kalian berdua di hotel. Dan asal kau tahu, akulah yang menyebarkan semua rumor murahan itu. Sangat mudah menipu para murid bodoh di sekolah itu. Mereka semua gampang sekali dimanipulasi. Ia merentangkan tangannya, seolah membenarkan perbuatannya. Semua ini murni salahmu, Dahe. Salahmu sendiri kenapa menolakku dan lebih memilih bergaul dengan geng populer yang arogan itu. Sebagai pria yang tersakiti, wajar aku membalas dendam. Tapi tenang saja, sayang. Semua itu sudah berlalu. Sekarang, aku bersedia memaafkanmu. Ia kembali mengulurkan tangannya, menawarkan pelarian yang semu. Ayo, tinggalkan semuanya dan ikut denganku. Kita akan pergi jauh dari sini dan hidup bahagia selamanya. Karena mulai detik ini, kau adalah milikku seutuhnya. Namun, keheningan mencekam itu pecah oleh sebuah dengusan jijik dari suara bariton yang berat. Cih, sungguh suara yang memuakkan. Sontak, sang penguntit terkesiap. Matanya membelalak tak percaya, realita di depannya membuat otaknya hang seketika. Tunggu, sejak kapan suara sang Dewi Pujaan berubah jadi seberat suara om-om? Dengan panik, ia berteriak memecah sunyi. Siapa di sana? Suara siapa itu barusan? Sosok berseragam SMA dengan wig pirang itu perlahan membalikkan badan. Betapa hancurnya dunia si penguntit saat melihat yang berdiri di hadapannya bukanlah Dahi dengan senyum manisnya, melainkan Kang Lim yang dengan totalitas mengenakan seragam wanita dan wig pirang yang norak. Sang penguntit membeku di tempat. Wajahnya berubah pucat pasi, dilanda ketakutan dan syok yang luar biasa. Kang Lim menatapnya dengan tatapan membunuh seraya, melontarkan peringatan dingin. Kalau kau berani menguntit Dahi lagi, kupastikan hidupmu berakhir di sini, brengsek. Dengan kasar, Kang Lim merenggut wig pirangnya, melemparkannya ke tanah, lalu menyeringai penuh kemenangan. Akhirnya, kita bertemu juga. Sudah lama sekali aku menantikan saat ini. Kau mungkin tidak akan percaya ini, tapi belakangan ini, aku mendapat lucid dream di mana aku berhasil menghentikan semua kegilaanmu. Sang penguntit, yang ternyata bernama Wun Hun, mengerutkan kening. Dia mengenali wajah itu. Bocah culun menyebalkan yang tempo hari dilihatnya bersama Dahe. Wun Hun berteriak murka, urat lehernya menyembul keluar. Kenapa sampah sepertimu bisa ada di sini, hah? Ini tempat pertemuanku dengan Dahe. Kang Lim tertawa kecil, menjawab dengan santai. Kau memang seharusnya bertemu denganku hari ini.
Karena dari awal, akulah yang membalas semua pesan menjijikkanmu itu. Mata Wun Hun terpaku pada layar ponsel di tangan Kang Lim. Sebuah kenyataan pahit menghantamnya telak. Dia telah dipermainkan habis-habisan oleh seorang figuran tak berarti. Saking frustrasinya, Wun Hun membanting ponselnya sendiri ke tanah hingga retak. Tapi, bagaimana mungkin? Aku jelas mendapatkan nomor dahi dari formulir klub yang dia isi sendiri. Barulah otaknya yang lambat sadar, formulir itu pasti sudah dimanipulasi. Dan, kini, bukannya berkencan dengan sang pujaan hati, ia malah dihadapkan pada pria gila yang rela berdandan demi menjebaknya. Kilas balik di ruang klub. Ide gila ini murni datang dari sebuah nasihat absurd untuk menjebak lawan. Kang Lim kembali teringat pada rencana besarnya. Karena insiden di atap gedung dalam webtoon mustahil dihindari, dia memutuskan untuk menggantikan posisi dahi sebagai umpan. Tantangan terbesarnya saat itu adalah bagaimana memancing si penguntit misterius agar muncul ke permukaan. Berbekal pengetahuannya dari komik, Kang Lim tahu si penguntit sering berkeliaran di area sekolah, meskipun dia bukanlah seorang murid. Dalam webtoon, sang antagonis kesulitan mendapatkan kontak pribadi Dahe. Kang Lim pun memanfaatkan celah dalam cerita itu. Diam-diam, dia mengambil formulir pendaftaran klub milik Dahe di ruang guru, lalu menutup kolom nomor teleponnya dengan tipe X dan menggantinya dengan nomor ponsel miliknya. Dan benar saja, jebakan sederhana itu bekerja dengan sempurna. Tak lama, serentetan pesan misterius mulai membanjiri ponselnya. Si penguntit telah masuk perangkap, berbekal mental sekuat baja. Kang Lim meladeni obrolan itu, berpura-pura menjadi gadis tsundere. Ternyata, menipu pria incel yang dibutakan obsesi itu sangat mudah. Beberapa hari terakhir, si penguntit mulai nekat meneleponnya kapan saja. Kang Lim tahu, jika terus begini, penyamarannya akan terbongkar karena suara aslinya. Itulah mengapa dia memutuskan untuk menjalankan puncak rencananya hari ini. Dalam cerita aslinya, si penguntit memang menghubungi Dahi tepat sehari sebelum debut modelingnya. Dan kebetulan, waktunya sangat pas dengan hari ini. Kang Lim maju selangkah, mencibir kebodohan lawannya. Kau benar-benar sudah sinting, ya? Mendengar hinaan itu, seketika urat kewarasan Wun Hun putus. Amarahnya meledak tak terkendali. Dengan panik, ia merogoh tasnya, menggeram seperti binatang buas. Kenapa? Kenapa kecoak sepertimu selalu merusak rencanaku dengan Dahe? Bahkan sebelum Kang Lim sempat bereaksi, Wun Hun tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau lipat tajam dari tasnya. Pria itu berteriak histeris, sama seperti di gudang tempo hari. Mati saja kau, brengsek. Kang Lim sadar betul akan kelemahannya. Dia tidak punya kekuatan super atau ilmu bela diri hebat seperti para tokoh utama di komik. Dia bahkan sudah mencoba latihan bela diri dari si kepala ayam, yang katanya bisa membuat orang culun menjadi super kuat, tapi hasilnya tetap saja nol besar. Melihat maut di depan mata, Kang Lim buru-buru memakai kembali wig pirangnya. Karena inilah alasan utamanya, kenapa dia membawa pengawal hari ini. Sambil gemetaran, Kang Lim menjerit dengan suara cempreng yang sengaja dibuat-buat. Tolong! Tepat di saat genting itu, sesosok bayangan melesat keluar dari balik semak-semak. Melayang di udara, Hoyon menghantamkan tendangan dahsyatnya tepat di dada Wun Hian. Pria sinting itu terlempar hingga 2 meter dan langsung ambruk ke tanah. Dengan gagah, Hoyon berdiri melindungi Kang Lim di belakangnya, lalu membentak lawannya dengan tatapan tajam. Berani-beraninya kau menyentuh Dahe? Hah? Merasa sukses menyelamatkan sang pujaan hati, Hoyon pun berbalik, memasang senyum paling menawan miliknya. Kamu tidak apa-apa kan Dahe? Namun, senyum sok pahlawan itu langsung sirna. Rahangnya seolah jatuh ke tanah ketika menyadari sosok pirang yang ia tolong. Bukanlah Dahe, sang bidadari hatinya, melainkan Kang Lim, dengan rok dan wig yang miring. Loh, kok kamu? Bukannya Dahe yang kirim pesan minta tolong ke sini? Kang Lim menunjuk Won Hyun yang terkapar kesakitan, lalu menjelaskan situasi darurat mereka. Nanti kujelaskan semuanya dari A sampai Z, aku janji. Tapi sekarang, bantu aku menangkap bedebah ini dulu. Dialah si psikopat yang selama ini meneror Dahe. Hoyon menatap Kang Lim, mulutnya sedikit terbuka. Masih tak percaya dengan drama di hadapannya. Serius? Dia orangnya? Sementara itu, Won Hon bangkit sambil mengacungkan pisau lipat dengan tangan gemetar. Matanya berkilat merah, dipenuhi amarah dan dendam. Akan kubunuh siapapun yang menghalangiku. Pria gila itu kembali menerjang mereka berdua secara membabi buta. Menghadapi bahaya nyata, insting atlet Hoyon seketika mengambil alih. Dengan tenang, ia memasang kuda-kuda taekwondonya. Pertarungan itu berakhir dalam sekejap. Begitu Won Hyun masuk dalam jangkauan,
Hoon melesatkan tendangan memutar yang telak menghantam pergelangan tangannya. Seketika, pisau lipat itu terlempar ke udara. Tanpa jeda, tendangan kedua secepat kilat mendarat telak di rahang Won Hyun. Saat lawannya terhuyung, Hoyon maju, mencengkram kerah bajunya, lalu membanting tubuh ringkih itu ke tanah dengan teknik judo sempurna. Boom! Hantaman keras itu sampai menerbangkan debu di sekitar mereka. Si penguntit psikopat akhirnya terkapar tak berdaya, merintih kesakitan di bawah kuncian lutut Hoyon. Misi penangkapan ini sukses total. Setelah memastikan si psikopat tak bisa bergerak, Hoyon bangkit dan menatapnya dengan pandangan sedingin es. Menyaksikan adegan brutal itu, Kang Lim hanya bisa menelan ludah ngeri. Gila, si bucin ini kalau sudah serius benar-benar seperti monster. Pantas saja Dahe merasa sangat aman di dekatnya. Hoyon lalu berbalik ke arah Kang Lim, menuntut penjelasan lengkap. Sekarang, jelaskan semuanya dari awal. Kenapa kau sampai harus menyamar jadi Dahe untuk memancing berdebah ini? Kang Lim menghela napas panjang, bersiap merangkai kebohongan yang paling meyakinkan. Ceritanya agak panjang sih, tapi karena engkau sudah di sini, akan kuceritakan. Dan pemuda itu pun mulai mengarang ceritanya. Ia berdalih tak sengaja melihat Won Hon membuntuti Dahe beberapa hari lalu. Dan karena terlalu banyak membaca novel tentang pahlawan, jiwa keadilannya terpanggil untuk menangkap si penguntit sendirian tanpa melibatkan polisi. Hoyon mendengarkan cerita itu dengan dahi berkerut, tapi akhirnya ia mengangguk juga. Cerita kepahlawanan palsu ini setidaknya cukup logis untuk Hoyon dan juga polisi nanti. Di belakang mereka, Won Hon yang babak belur mulai merangkak bangun dengan sisa tenaganya. Pria gila itu masih meracau tentang khayalannya. Dahe, kita akan hidup bahagia selamanya. Terlalu fokus pada cerita Kang Lim, Hoyon tak menyadari pergerakan itu. Awas, berdebah itu mau kabur. Seru Kang Lim panik, melihat Won Hyun bangkit dan lari tertatih-tatih. Hoyon refleks bersiap mengejar, tapi Kang Lim segera menahan lengannya. Biarkan saja dulu, sekolah sedang sepi. Dia takkan bisa lari jauh. Lebih baik kita telepon polisi sekarang, biar mereka yang urus. Kang Lim segera mengeluarkan ponselnya, menekan nomor darurat 112. Tapi, saat ia mengangkat wajah ke arah gedung sekolah, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di atap gedung, tampak siluet seorang gadis berambut pirang. Di sana, Dahe menyeka keringat sambil menggerutu lelah. Lantai atap itu dipenuhi properti kayu yang baru setengah jadi. Sial, mengecat properti pohon ini ternyata lebih sulit dari dugaanku. Gadis itu lalu memeriksa ponselnya, membaca lagi pesan dari ketua klub teater. Sialnya, seorang anggota inti mendadak sakit tipes. Demi memperbaiki citranya di mata para senior, Dahe terpaksa merelakan waktu pulangnya untuk menjadi tukang cat dadakan. Saat hendak menutup aplikasi pesan, matanya menangkap status Unyong yang baru saja online. Seketika, ingatan Dahe melayang pada percakapan teleponnya dengan sang sahabat tadi malam. Sebuah kilas balik pun dimulai. Jadi, apa kamu sudah lega mendengar jawaban jujur dari Kang Lim? Tanya Unyong dari seberang telepon. Jawaban jujur? Maksudmu apa? Unyong terkekeh. Tentu saja soal sifat aslimu itu. Bukankah kamu selalu penasaran reaksinya kalau dia tahu sisi premanmu? Dahe terdiam sesaat lalu menjawab dengan nada dingin. Aku sudah biasa dengan kekecewaan semacam ini. Wajar saja dia langsung lari saat tahu bidadari pujaannya ternyata hanyalah seorang berandalan. Mendengar nada pesimis itu, Unyong justru bertanya heran. Kalau menurutmu itu wajar, kenapa kamu sampai semarah itu dan mengusirnya kemarin? Karena dia itu penguntit gila. Semua bukti mengarah padanya. Dia sudah mengawasiku sejak lama. Namun, Unyong menanggapi tuduhan itu dengan sangat tenang. Benarkah? Aku sama sekali tidak berpikir begitu. Coba deh, kamu pikirkan lagi. Selama ini, Kang Lim sudah melakukan banyak sekali hal baik untukmu, kan? Bagaimana mungkin anak sepolos dan sebaik dia adalah seorang penguntit? Dahe langsung membisu. Rangkaian kejadian hari itu kembali terbayang di benaknya. Unyong kemudian mengakhiri panggilan dengan sebuah kalimat yang terus terngiang-ngiang. Aku mungkin tidak percaya dia penguntit, tapi ada satu hal yang aku yakini. Dahe, anak itu jelas menyembunyikan rahasia besar darimu. Kilas balik berakhir. Dahe masih termangu di atap gedung, mengayunkan kuas catnya dengan penuh amarah. Semakin ia memikirkannya, hatinya kian gelisah. Sebenarnya, apa yang kuharapkan dari bocah cupu itu? Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa, terdengar dari arah pintu atap. Dahe menoleh dan terkejut melihat Won Hun dengan wajah babak belur dan napas terengah-engah. Pria itu berlari ke arahnya sambil meracau histeris. Dahe, syukurlah kau di sini. Hanya ini satu-satunya jalan keluar kita.
Ayo ikut denganku ke tempat di mana tak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita. Dahe sontak bangkit berdiri. Bulu kuduknya meremang melihat kondisi mengerikan itu. Won-hun melangkah maju, bibirnya yang berdarah menyunggingkan senyum psikopat. Ini aku, sayang. Orang yang selama ini selalu mengawasi dan menjagamu dari jauh. Mendengar pengakuan terang-terangan itu, Dahe refleks melangkah mundur. Jadi, kau penguntit gila itu? Maaf, tapi kau benar-benar terdengar sakit jiwa. Tahu tidak? Hinaan itu seketika menyulut amarah Won-hun. Pria itu menggeram dengan suara serak. Jaga ucapanmu, Jalang. Jangan pernah bicara seperti itu lagi di depanku. Anehnya, raut wajahnya tiba-tiba melembut, memancarkan aura yang jauh lebih mengerikan. Dia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Tapi tenang saja, sayang. Kalau mulutmu kotor, aku hanya perlu membersihkannya sedikit. Melihat kilatan pisaunya, kaki Dahe gemetar. Sial, kalau saja orang gila ini tidak bersenjata, sudah kupatahkan lehernya dari tadi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah mundur. Gadis itu mengangkat tangannya ke depan, mencoba bernegosiasi sambil terus berjalan mundur. Oke, tunggu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Asal kau jangan mendekat. Dahe mati-matian berusaha mengulur waktu. Namun nahas, punggungnya menabrak pagar pembatas. Terdengar suara derak logam berkarat. Krak. Pagar rapuh itu tak mampu menahan bebannya dan jebol seketika. Dahe menjerit histeris saat keseimbangannya hilang. Tubuhnya terlempar ke belakang, terjun bebas dari atap gedung bertingkat itu. Ia bahkan tak sempat berpegangan pada apapun. Pria gila itu hanya bisa terpaku di tepi atap, menatap ngeri tubuh sang Dewi Pujaan yang meluncur deras menuju aspal di bawah. Di tengah kehampaan, waktu seolah melambat bagi Dahe. Pikirannya kosong. Apa aku akan mati sekarang? Mati konyol karena seorang penguntit gila. Kisah yang benar-benar tragis. Kilasan memori hidupnya berkelebat cepat. Ingatan tentang sang ibu kembali terngiang. Suatu saat nanti, pasti akan ada seseorang yang datang dan tulus menerimamu apa adanya. Brak, pintu atap tiba-tiba didobrak dari dalam. Kang Lim, yang masih mengenakan seragam wanita, berlari secepat kilat sambil meneriakkan nama Dahe. Tepat sepersekian detik sebelum gravitasi menelannya, pemuda itu berhasil mencapai tepi atap. Tanpa sedikit pun memikirkan keselamatan dirinya yang bisa ikut jadi korban, Kang Lim menjatuhkan badannya, mengulurkan tangan kanannya melampaui batas beton. Di tengah teriakan putus asa, Dahe, gapai tanganku. Di ambang maut, uluran tangan itu menjadi satu-satunya harapan terakhirnya. Mengandalkan insting bertahan hidupnya, tangan Dahe melesat ke atas, berhasil mengunci pergelangan tangan Kang Lim di udara. Pagar rapuh itu akhirnya menyerah. Dengan suara berdebum yang mengerikan, puing-puingnya hancur berkeping-keping di bawah. Kini, tubuh Dahe tergantung lemas di sisi gedung, nyawanya bergantung sepenuhnya pada satu genggaman tangan pemuda itu. Kang Lim mengeratkan cengkeramannya, takkan melepaskan. Urat-urat lengannya menegang, menahan beban berat Dahe, tapi Won-hun yang menyaksikan adegan heroik itu justru terbakar cemburu. Dia menerjang maju dengan pisau terhunus, meraung marah. Beraninya kau menyentuh Dahe kesayanganku. Namun, sebelum psikopat itu sempat mengayunkan pisaunya, sebuah boge mentah menghantam pelipisnya dengan telak. Ho Chon yang baru tiba langsung memberinya sambutan tanpa ampun. Pukulan keras itu membuat Won-hun terlempar. Hingga akhirnya ambruk tak sadarkan diri di lantai. Sambil mengibaskan buku jarinya yang memerah, Ho Chon mengumpat dengan kesal. Sialan, orang ini benar-benar tidak waras. Di saat yang sama, dengan sisa tenaga terakhirnya dan bantuan Dahe, Kang Lim akhirnya berhasil menarik gadis itu, melewati pembatas dan membawanya kembali ke atap dengan selamat. Dahe langsung tersungkur berlutut, terengah-engah, mencoba mengisi kembali paru-parunya. Sementara Kang Lim, yang energinya terkuras habis, terbaring telentang di lantai beton yang dingin, menatap langit senja dengan napas terengah. Ho Cheon menendang pelan tubuh Won-hun, memastikan pria gila itu benar-benar pingsan. Lim, si bajingan ini sudah beres. Jaga Dahe sebentar, ya. Aku akan lari ke bawah, memanggil guru dan polisi. Setelah Ho Cheon pergi, atap gedung kembali sunyi. Hanya terdengar deru napas kedua remaja yang kelelahan itu. Dahe yang masih terguncang, perlahan menoleh pada malaikat pelindungnya. Kang Lim, bagaimana kau tahu kalau orang gila itu akan lari ke atap ini? Tapi sebelum Kang Lim menjawab, fokus Dahe teralihkan oleh penampilan absurd pemuda itu. Matanya terbelalak sempurna. Melihat rok lipit dan seragam wanita ketat yang membungkus tubuh Kang Lim. Gadis itu refleks berteriak kaget dan melompat mundur, menyilangkan tangan di depan dada. Astaga,
Kenapa kau memakai seragam perempuan? Bulu kuduk Dahe seketika berdiri, membayangkan skenario terburuk. Jangan-jangan, selama ini kau punya kelainan yang aneh. Tolong jangan mendekat. Aku sangat menghargai kebebasan berekspresi, tapi tolong jangan berkeliaran dengan pakaian seperti itu di sekolah. Mendengar tuduhan tak masuk akal di saat nyawanya baru saja dipertaruhkan, Kang Lim yang masih terkapar langsung meledak frustrasi. Seenaknya saja, aku melakukan hal memalukan ini demi memancing penguntit gila itu menjauh darimu. Jadi, semua kekacauan ini adalah tanggung jawabmu. Dahe terdiam membeku, mencoba memproses rentetan fakta gila yang baru saja ia dengar. Kang Lim yang masih kesal mencoba bangkit perlahan. Namun saat tubuhnya bergerak, dia tiba-tiba meringis kesakitan sambil memegangi dadanya. Aduh, rasanya. Ada sesuatu yang menusuk dadaku. Tak lama kemudian, deru sirine mobil polisi memecah keheningan. Di atap, Kang Lim masih terbaring, menahan sakit di dadanya. Dahe yang berlutut di sisinya dilanda kepanikan hebat. Tahan sebentar, Kang Lim. Jangan mati dulu. Polisi dan tim medis pasti segera tiba. Beberapa waktu kemudian, suasana tegang berpindah ke ruang guru. Ruangan itu penuh sesak oleh polisi dan para guru yang cemas. Wali kelas menghampiri Dahe. Menghela napas lega melihat muridnya selamat tanpa luka sedikit pun. Syukurlah kau baik-baik saja, Dahe. Kau sudah aman sekarang. Serahkan sisanya pada pihak sekolah dan polisi. Beliau mengelus lengan Dahe dengan lembut untuk menenangkannya. Ibu sudah menghubungi walimu, manajermu pasti akan segera tiba. Soal detail kejadiannya bisa kita bicarakan nanti. Yang terpenting, apa kau yakin tidak ada luka dalam? Dahe menggeleng pelan, memasang senyum andalannya yang menenangkan. Saya benar-benar tidak apa-apa, Bu. Tak ada lecet sedikit pun. Semua ini berkat Kang Lim dan Ho Seon yang datang tepat waktu. Begitu nama Ho Seon disebut, para guru langsung mengerumuni pemuda kekar itu, menghujaninya dengan pujian setinggi langit seolah dia pahlawan negara. Pelatih taekwondo bahkan menepuk pundaknya dengan keras. Bapak sangat bangga padamu, Nak. Kau adalah pahlawan sejati dan kebanggaan klub kita. Tak perlu merendah, aksimu barusan benar-benar luar biasa. Di tengah pujian yang terus mengalir, Ho Seon hanya bisa terpaku dengan tatapan kosong. Alih-alih tersenyum bangga, wajahnya justru dipenuhi keraguan yang mendalam. Jauh di lubuk hatinya, harga dirinya sebagai atlet terluka, karena hanya dia yang tahu kebenaran di atap tadi. Kilas balik dimulai. Saat itu, Ho Seon yang baru tiba di atap menyaksikan si penguntit berlari menuju dahi yang terdesak. Spontan ia berteriak memberi peringatan. Awas, bajingan itu mengincar dahi. Ho Seon pun bersiap mengambil langkah 1000 untuk menyusul. Namun, ia terperangah saat melihat pemuda culun berseragam wanita di sampingnya, tiba-tiba melesat secepat kilat, menembus pintu atap. Kilas balik berakhir. Ho Seon hanya bisa menundukkan kepalanya. Sejujurnya, selama ini ia selalu memandang rendah dan tidak menyukai Kang Lim. Namun dalam insiden taruhan nyawa barusan, ia terpaksa menelan egonya dan mengakui pemuda payah itu jauh lebih cepat dan bernyali darinya. Ho Seon hanya terdiam, meratapi kekalahannya sebagai pahlawan di dunia nyata. Sementara itu, di sudut lain sekolah, suasana berbeda pecah di ruang kesehatan. Yungah berlari panik dengan napas yang memburu. Tanpa permisi, gadis itu langsung menerobos masuk sambil berteriak histeris. Kang Lim, yang sedang santai berbaring sambil menikmati permen, di ranjang UKS sampai terlonjak kaget. Astaga, Yungah! Kenapa kamu heboh sekali? Dengan mata yang sudah berkaca-kaca, Yungah langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Kak, aku dengar kakak terluka parah. Kakak berdarah-darah karena melindungi Kak Dahi. Kakak ditusuk di bagian mana? Tanpa pikir panjang, ia langsung menyibak selimut yang menutupi Kang Lim. Dengan panik, ia memeriksa seluruh tubuh Kang Lim, mencari luka fatal yang sebenarnya tidak ada. Kang Lim buru-buru menarik selimutnya lagi dan mencoba menenangkan gadis itu. Tenang, aku tidak kena tusuk sama sekali. Aku baik-baik saja. Sambil memijat keningnya, Kang Lim mencoba memberi penjelasan yang masuk akal. Coba pikirkan baik-baik, kalau aku benar-benar ditusuk sampai berdarah, aku pasti sudah dibawa ambulans ke rumah sakit. Bukannya malah santai makan permen di sini. Yungah menyeka air matanya dan menjawab dengan polos. Mana aku kepikiran sampai sejauh itu? Gosip yang menyebar bilang, kakak bertarung sendirian melawan 13 preman bersenjata. Terus kakak didorong dari atas tebing. Kang Lim terdiam sejenak, otaknya berusaha mencerna rumor super absurd itu. Tebing dari mana? Kita ini kan di tengah kota. Rumor di sekolah ini memang selalu berlebihan, gumamnya, lalu tersenyum pada Yungah. Kata perawat, aku cuma kelelahan,
dan ototku sedikit kram karena menarik sesuatu yang berat. Setelah istirahat sebentar, aku akan pulih. Mendengar diagnosis yang jauh dari kata gawat itu, Yungah akhirnya bisa bernapas lega. Kang Lim kemudian menunjuk sebuah kantong kertas besar di lantai dekat ranjangnya. Oh iya, terima kasih banyak atas semua bantuan anehmu kemarin. Maaf, aku belum bisa menjelaskan semuanya. Aku janji akan mengembalikan seragam pinjaman itu besok setelah dicuci. Sambil menahan malu, mengingat aksinya kemarin, Kang Lim tersenyum canggung. Tolong sampaikan juga terima kasihku pada Nayun. Ya, aku dengar wig pirang ini pinjam dari properti klub teaternya, kan? Dengan iseng, Kang Lim melempar pertanyaan. Ngomong-ngomong, alasan apa yang kamu pakai untuk meminjam wig semencolok ini dari Nayun? Wajah Yunga seketika memerah. Ia tampak salah tingkah dan memainkan jemarinya sebelum menjawab dengan jujur. Soal itu, aku terpaksa berbohong. Aku bilang, aku baru menemukan hobi cosplay aneh dan sangat butuh wig itu untuk kepuasan pribadi. Kang Lim langsung ternganga syok. Mulutnya terbuka lebar, tak percaya mendengar alasan konyol yang mempertaruhkan citra diri itu. Hah? Alasan macam apa itu? Yungah malah memiringkan kepala dengan polos. Loh, memangnya ada yang salah dengan alasanku? Dan di tengah kecanggungan absurd di antara mereka, seperti biasa, Sang Raja Naga alias Yongsu tengah menempelkan telinganya di pintu UKS, menyeringai penuh arti mendengar semuanya. 1 minggu pun berlalu sejak insiden menegangkan di atap sekolah. Kang Lim berjalan santai melintasi halaman belakang, merasakan kelegaan yang luar biasa. Dan akhirnya, rangkaian quest gila melawan penguntit psikopat itu benar-benar berakhir dengan status clear. Pemuda itu pun menengadah, menatap hamparan langit biru yang begitu jernih tanpa satu awan pun. Berkat smartphone Kang Lim yang jadi umpan, ditambah bukti obsesif yang disita dari apartemennya, Won Han tak bisa lagi mengelak. Pria gila itu akhirnya resmi dijebloskan ke penjara khusus remaja. Puluhan foto candid dahi dan rekaman pengakuan mengerikan di kamarnya menjadi bukti yang tak terbantahkan. Kang Lim menguap lebar, meregangkan tubuhnya yang kaku. Sial, coba dari awal aku ingat, kalau berdebah itu sudah menguntit dahi sejak SMP, rencana penjebakanku pasti jauh lebih cepat dan mulus. Suasana lorong kantin begitu riuh. Teman-teman sekelasnya heboh membicarakan menu andalan hari ini. Paha ayam goreng tepung. Mereka berlari kecil dengan perut yang berbunyi nyaring. Saat Kang Lim melewati kelasnya, ia melirik sejenak ke dalam. Di pojok ruangan, Dahe masih menjadi pusat alam semesta. Dikelilingi gadis-gadis yang mengobrol penuh semangat. Dahe, ayo gabung klub merajut kami bulan ini. Pasti seru banget, ajak seorang siswi. Dahi mendengarkan setiap celotehan mereka dengan saksama, merespon dengan antusiasme yang terukur dan senyum bidadari yang sempurna. Menyaksikan pemandangan itu, Kang Lim membatin dengan tenang. Ternyata, pengalaman nyaris mati kemarin sama sekali tidak membuatnya jera. Sifat aslinya yang selalu bertopeng itu sepertinya sudah mendarah daging. Kang Lim pun melanjutkan langkahnya ke kantin, tak mau ambil pusing. Bagaimanapun juga, yang terpenting adalah waifu kesayangannya itu kini telah aman. Saat mengambil makan siangnya, pemuda itu sengaja meminta porsi nasi super besar. Dia dan Yongsu lalu mengambil tempat duduk di sudut kantin. Kang Lim berharap waktu makan siang kali ini bisa memberinya kedamaian. Setelah otaknya dipaksa bekerja keras menyusun strategi beberapa hari ini. Namun, baru saja sesendok nasi masuk ke mulutnya. Ponsel di sakunya bergetar kencang. Sebuah pesan masuk dari Dahe. Temui aku di kelas sepulang sekolah. Ada yang ingin kubicarakan berdua. Sore harinya, bel pulang sekolah sudah lama berbunyi dan koridor pun mulai lengang. Kang Lim melangkah masuk ke ruang kelasnya yang kini hanya dihuni oleh satu orang. Ia berjalan santai ke meja Dahi dan mendapati gadis itu tengah sibuk menyalin sesuatu. Hai, ada perlu apa? Sapa Kang Lim. Dahi menoleh dengan santai, sama sekali tidak tampak gugup. Kau sudah datang. Maaf ya, anak-anak klub penyiaran mendadak menitip tugas padaku. Kang Lim hanya diam, mendengarkan alasan klise yang sudah bisa ditebaknya. Mengubah topik, Dahi menatap dada pemuda itu, bertanya dengan nada khawatir yang coba ia sembunyikan. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan dadamu? Aku ingat sekali waktu di atap, kau terus-terusan meringis kesakitan. Kang Lim menepuk pelan dadanya dan menjawab enteng. Oh, ini, sudah aman. Cuma kram otot biasa karena mengangkat beban berat. Sekarang sudah normal 100%. Dahi mengangguk pelan, kembali fokus ke catatannya. Syukurlah, makanya mulailah olahraga rutin biar ototmu tidak gampang kram seperti kakek-kakek. Bukannya tersinggung, Kang Lim justru membalas dengan senyum jahil. Sebenarnya aku memang sedang berpikir. Sepertinya aku mau coba ikut latihan tinju.
Mendengar kata keramat itu, pena di tangan Dahe sontak berhenti bergerak. Gadis itu mendongak, menatap Kang Lim dengan senyum meremehkan yang sangat menyebalkan. Tinju? Orang selemah dirimu mau main tinju? Jangan bermimpi. Gadis pirang itu kemudian memutar tubuhnya, sepenuhnya menghadap Kang Lim. Ia menyingkirkan semua nada sarkasme dan menatap pemuda itu dengan ekspresi yang luar biasa serius. Bukan itu, alasan sebenarnya aku memanggilmu ke sini. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak, karena engkau sudah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku waktu itu. Namun sebelum Dahi sempat melanjutkan kalimatnya, Kang Lim maju selangkah dan memotong ucapannya. Tunggu sebentar, biarkan aku bicara lebih dulu. Pemuda itu tiba-tiba membungkukkan badannya dalam-dalam, nyaris membentuk sudut 90 derajat, dan mengucapkan permintaan maaf yang tulus. Aku benar-benar minta maaf. Dahi menatapnya dengan kening berkerut, sama sekali tak mengerti arah pembicaraan ini. Hah? Tiba-tiba minta maaf untuk apa? Kang Lim mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata biru gadis itu, dengan penyesalan yang mendalam. Soal percakapan kita di bus waktu itu, saat kau bertanya tentang kemungkinan menjadi dirimu sendiri, aku malah menjawabnya dengan sembarangan. Pemuda itu meremas ujung seragamnya, rasa bersalah yang ditahannya akhirnya meluap. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Waktu itu, niatku hanya ingin membuat lelucon konyol untuk mencairkan suasana. Tapi aku sadar betul kalau candaanku itu sangat tidak pantas, dan waktunya benar-benar salah. Kang Lim melangkah lebih dekat, menatap gadis itu dengan sorot mata yang tak kalah serius. Aku benar-benar tidak tahu kalau kata-kata bodohku akan sangat melukai perasaanmu. Jadi sekali lagi aku minta maaf yang sebesar-besarnya, Dahi. Mendengar pengakuan tulus itu, Dahi terdiam untuk sesaat. Perlahan, sebuah senyum tipis yang jauh lebih tulus dari senyum malaikat palsunya terukir di bibirnya. Gadis itu mengangguk perlahan. Nggak apa-apa kok. Lagi pula, apa yang kamu bilang di bus waktu itu memang sebuah fakta yang tak terbantahkan. Karena pada kenyataannya, tidak semua orang di dunia ini akan suka dan bisa menerima sifat asli Dahe yang barbar dan menyebalkan. Kang Lim mencondongkan tubuhnya, menopang dagu di atas meja. Senyum iseng di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi yang serius. Mumpung kita membahas ini, aku akan menjawab pertanyaanmu tempo hari dengan jujur. Sekilas, ingatan Kang Lim melayang kembali ke momen di dalam bus, saat ia berada di titik terendahnya. Jika dari awal engkau mempertahankan sifat aslimu yang kasar, apa keadaanmu akan lebih baik dari sekarang? Dengan santai, Kang Lim melipat tangannya, namun matanya memancarkan keyakinan mutlak. Jawabanku adalah iya. Aku sungguh yakin keadaanmu akan jauh lebih baik jika kau jujur pada dirimu sendiri. Mendengar jawaban yang 180 derajat berbeda itu, Dahe sontak terlonjak dari kursinya, menatap pemuda di depannya dengan tatapan penuh selidik. Itu tidak mungkin terjadi. Takkan ada yang mau dengan Dahe si gadis preman. Kalau kau hanya ingin menghiburku, lebih baik hentikan. Aku tidak butuh omong kosong itu. Kang Lim sedikit terperangah melihat reaksi defensif yang berlebihan itu. Ia buru-buru mengangkat tangan, mencoba menenangkannya. Hei, tenang dulu. Aku sungguh-sungguh. Memang, proses untuk kembali menjadi dirimu yang barbar dari citra bidadari pasti tidak akan semudah itu. Sebuah senyum tulus terukir di wajahnya, teringat semua candaan sarkas, umpatan, dan tamparan yang ia terima sejak mengenal Dahe. Tapi, semenyebalkan dan sekasar apapun sifat aslimu, aku yakin kau bisa menemukan orang-orang yang tulus menerimamu apa adanya. Dahe membeku, matanya sedikit melebar karena terkejut. Bibirnya yang biasanya setajam silet, kini mendadak terkunci. Sambil menatap lurus ke manik mata Dahe, Kang Lim berbisik dengan lembut. Karena di balik semua topeng kasarmu itu, aku tahu persis, Dahe yang sebenarnya adalah gadis yang jujur dan berhati hangat. Pada saat itu juga, benteng pertahanan di hati Dahe runtuh seketika. Rona merah mulai menjalar dari telinga hingga ke pipinya, ia benar-benar tak tahu harus merespons pujian itu. Menyadari suasana canggung itu, Kang Lim segera menawarkan sebuah ide yang menarik. Bagaimana kalau kita mulai perlahan-lahan? Kau bisa memulainya denganku. Anggap saja aku ini tempat latihanmu. Kau bebas menjadi Dahe yang 100% barbar dan menyebalkan saat bersamaku. Lepaskan saja semua beban itu. Mendengar tawaran yang diucapkan dengan wajah sepolos itu, Dahe sampai menahan napas. Detik berikutnya, tawarannya meledak dari bibirnya. Ya ampun, Kang Lim. Ia tertawa begitu lepas hingga harus memegangi perutnya. Suara tawanya menggema di seluruh ruang kelas yang sepi. Dia baru sadar betapa kikuk dan menggemaskannya pemuda di hadapannya ini.
Kang Lim pasti sudah berpikir semalaman untuk merangkai kalimat itu. Melihat reaksi di luar dugaan, semangatnya langsung menciut. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal sambil menatap Dahe dengan bingung. Apa yang lucu? Aku kan sedang serius. Setelah tawanya reda, Dahe kembali duduk dan mencondongkan tubuh ke depan. Sambil menopang dagu, ia menatap Kang Lim dengan senyum tulus yang memukau. Oke, sepakat. Aku terima tawaranmu menjadi tempat latihanku. Tapi ingat, tak ada asuransi jiwa kalau kelakuanku nanti keterlaluan. Otak Kang Lim seakan berhenti berputar, ia hanya bisa mematung mendengar kesepakatan itu. Setelah puas menertawakannya, Dahe melangkah lebih dekat, mempersempit jarak di antara mereka. Kau yakin semua akan baik-baik saja? Kalau aku menunjukkan sifat asliku? Gadis itu menunduk sedikit, mengukir senyum sarkas yang mematikan. Ia lalu mengulurkan tangannya, mendeklarasikan sebuah era baru. Mulai detik ini, aku akan 100% jujur padamu. Wahai Kang Lim, fanboy nomor satuku. Sebagai gantinya, aku janji akan memanjakanmu. Mendengar kata keramat itu, mata Kang Lim langsung membelalak sempurna. Melihat wajah bingung Kang Lim, Dahe melipat tangan di dada dengan gaya angkuh. Kesepakatan sudah dibuat. Kau tidak punya kesempatan untuk mundur lagi. Kang Lim hanya bisa menelan ludah, bertanya dengan suara bergetar. Tunggu, apa maksud sebenarnya dari memanjakan itu? Dahe mengunci pandangannya, tak membiarkan Kang Lim lari dari kenyataan. Jangan salah paham dulu. Kau ingat saat menjadi manajer sementaraku di studio GGD, kan? Saat itu, pekerjaanmu sangat bagus. Kau sangat bisa diandalkan untuk mengurus jadwalku. Kang Lim hanya bisa terpaku mendengar kata-kata itu. Otaknya kosong, tak tahu harus merespons apa. Namun, Dahe tiba-tiba menundukkan wajahnya. Di tengah keheningan kelas yang temaram, hembusan angin sore menyelinap masuk dari jendela. Tanpa keraguan, gadis berambut pirang itu mengangkat dagunya, menatap lurus dan berkata dengan tegas, "Dengar, akan kuucapkan sekali lagi. Mulai detik ini, aku akan berhenti berpura-pura baik di hadapanmu. Aku akan menunjukkan diriku yang sebenarnya." Sambil menyelipkan rambutnya ke belakang telinga, Dahe tersenyum. Senyuman yang jauh lebih tulus dari topengnya selama ini. Jadi, bersiaplah, ya. Dalam sekejap, wajah Kang Lim langsung merah padam, persis seperti kepiting yang baru direbus. Melihat sosok Dahe yang begitu mempesona di depannya, otak sang wibu itu seakan meledak. Ini benar-benar Dahe, seolah melompat keluar dari komik. Sayangnya, khayalan indah, bak negeri dongeng itu. Harus hancur lebur dalam sekejap. Hanya butuh 3 detik. Dahe berbalik, mengambil sesuatu dari mejanya, dan tanpa ampun, melemparkan setumpuk dokumen tebal ke arah Kang Lim. Ini, seperti yang kujanjikan, aku akan memanjakanmu dengan kesempatan istimewa untuk mengerjakan semua tugas klub penyiaran ini. Tumpukan dokumen itu begitu berat hingga Kang Lim nyaris terhuyung. Matanya melotot, jiwa budaknya memberontak. Tunggu, kenapa semua tugas ini jadi urusanku? Dengan senyum iblis yang menghiasi wajah cantiknya, Dahe menjawab, santai, loh, bukankah kamu penggemarku nomor 1? Sebagai seorang fanboy sejati, bukankah sudah seharusnya kamu mengabdi pada idolamu? Keesokan harinya saat istirahat, Dahe tampak duduk santai di sebuah bangku taman, menikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Jari jemarinya menari di atas layar ponsel, mengirim pesan ke ruang obrolan mereka. Oh ya, bagaimana bisa karakter sampingan sepertimu tahu detail hubunganku dengan Unyong saat pertama kali kita bicara? Balasan Kang Lim datang dalam sekejap. Baiklah, aku akan jujur. Tapi berjanjilah untuk tidak menertawakanku. Dahe tersenyum tipis, lalu mengirim stiker jempol. Ia pun mulai membaca pengakuan panjang dari Kang Lim yang menceritakan versinya sendiri. Tentu dengan beberapa bagian yang disensor agar tak terdengar aneh. Kang Lim mengaku, jauh sebelum Dahe pindah ke sekolah mereka, ia tak sengaja menemukan profil modeling Dahe di internet. Sejak saat itulah, ia diam-diam menjadi penggemar setianya. Membaca pengakuan tulus dari seorang fanboy garis keras, hati Dahe tiba-tiba terasa hangat dan tersentuh. Namun, lamunan manisnya buyar ketika bayangan beberapa siswa jangkung tiba-tiba menghalangi cahaya matahari. Sekelompok anggota tim inti klub bisbol sekolah menghampirinya dengan wajah penuh harap. Hei Dahe, kami dengar dari anak-anak lain kalau kamu jago main bisbol. Mau ikut latihan bersama kami sore ini? Para pemuda berseragam itu terus merayunya tanpa henti. Ayolah, bergabunglah dengan kami. Kami semua janji akan menyemangatimu dari pinggir lapangan. Dihadapkan pada rayuan massal itu, Dahe yang sedang bertekad untuk hidup jujur, merespons dengan sedikit canggung. Sambil tersenyum kaku, ia mencoba memakai alasan klasik. Maaf sekali teman-teman, aku benar-benar lelah hari ini.
Rencanaku hanya ingin pulang dan beristirahat. Tapi tampaknya, para pemuda itu tidak kenal kata menyerah. Mereka justru semakin mendesak, melayangkan protes seperti anak kecil yang merengek minta mainan. Loh, kok begitu? Kemarin kamu membantu klub voli dan basket. Kenapa giliran kami? Kamu menolak? Kamu pilih kasih, ya? Mendengar paksaan tak masuk akal itu, kesabaran Dahe yang setipis tisu akhirnya habis. Perlahan, ia menundukkan kepalanya. Namun saat ia mengangkat wajahnya lagi, auranya berubah 180 derajat. Tak ada lagi nada suara yang lembut dan manis. Yang terdengar hanyalah suara dingin menusuk bagai es. Sudah kubilang tidak bisa. Kalau aku bilang tidak, artinya tidak. Apa kalian tidak paham bahasa manusia? Atau telinga kalian semua sudah tuli? Suasana di sekitar bangku taman itu seolah membeku seketika. Para anggota klub bisbol yang berbadan besar itu langsung membeku. Nyali mereka ciut melihat aura membunuh yang keluar dari sang bidadari sekolah. Merasa dirinya sudah keterlaluan, Dahe tiba-tiba berdiri. Ia memasang senyum lebar, menjulurkan lidahnya dengan polos, dan menghancurkan ketegangan itu. Hanya bercanda, kok, alasan sebenarnya. Aku hanya sedang malas, dan memang tidak ingin berlatih bersama kalian. Dah, setelah meledakkan bom kejujuran yang brutal itu, Dahe melenggang pergi dengan santainya, seolah tak terjadi apa-apa. Terima kasih, sudah menyimak chapter 2. Jujur saja, kalau begini terus, ceritanya bisa lama sekali tamatnya. Begitulah kira-kira. Saya, Benny, izin undur diri sejenak untuk memikirkan cara agar komik ini bisa lekas tamat. Sampai jumpa.